Bab 1431, Disruptive Dome. Jika ada organisasi lain yang melakukan ini, itu pasti akan dipertanyakan oleh federasi segera setelah mereka tahu. Namun, mungkin karena pengaruh opini publik, federasi sepenuhnya diam mengenai hal itu. Seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Namun, siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat mengapa Akademi Shrek memutuskan untuk menyembunyikan diri sedemikian rupa. Mereka tidak ingin pihak lain memata-matai kemajuan rekonstruksi mereka. Perangkat jiwa yang mengganggu menutupi lebih dari blok pengajaran utama. Mereka menutupi seluruh danau Dewa Laut. Dengan Sigad Lake sebagai pusatnya, ada 32 titik dasar di sekitarnya. Secara kolektif, mereka membuat susunan perangkat jiwa dan membentuk kubah pengganggu tak berbentuk yang tingginya ribuan meter. Hanya frekuensi energi spesifik yang ditetapkan oleh Shrek yang dapat digunakan di dalam kubah yang mengganggu ini. Ketika arai perangkat jiwa yang mengganggu selesai, satelit jiwa hanya akan menangkap gambar kosong. Tampaknya seolah-olah Danau Dewa Laut telah menghilang sepenuhnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, kubah yang rusak itu selesai. Tanpa ragu, ini adalah berkat sumber daya Tang Sekte. Perangkat jiwa dipasang, dan dikondisikan oleh Tang Sek. Saat kubah yang mengganggu selesai, tidak ada aktivitas Shrek yang bisa diketahui oleh dunia luar kecuali seseorang secara pribadi datang ke Danau Dewa Laut dan melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan percikan, Tang Wulin terjun ke air dan berenang dengan anggun di danau. Secara alami, energi penghancuran yang terkandung di dalam air danau menyerbu tubuhnya, tapi itu benar-benar tersegel dalam penghalang energi yang dilepaskannya. Setiap murid Tang Sekte yang kembali dari Pulau Iblis tidak terlalu takut dengan energi penghancur ini. Pada saat itu, 3 kelompok siswa telah kembali dari sana, termasuk Wusiduo dan yang lainnya. Setelah Shrek Seven Monsters kembali dan bertemu teman-teman mereka lagi, hal pertama yang mereka dapatkan adalah tatapan penuh kebencian dari para siswa yang kembali. Ketika Wusiduo memelototi Tang Wulin, bahkan Master Pavilion Dewa Laut memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tang Wulin sangat akrab dengan perairan Danau Dewa Laut. Mungkin karena energi penghancur yang mencegah kehidupan untuk bertahan di perairan, Danau Dewa Laut tampak sangat jernih. Ketika dia berenang, dia merasa seperti memasuki kristal biru raksasa. Airnya dingin, dan mudah untuk menenangkan pikirannya. Dia bukan penguasa jiwa biasa. Ada ancaman tersembunyi dari segel Raja Naga Emas di dalam dirinya. Meskipun dia cukup percaya diri untuk menembus segel ke-13 setelah menahan tubuhnya dengan kilat, dia tidak terburu-buru sama sekali. Akan lebih mudah baginya untuk menahan kerusakan segel setelah dia memiliki fondasi yang lebih kencang. Selain itu, Tang Wulin memperhatikan masalah lain. Setelah basis budayanya menerobos ke peringkat judul Douluo, tampaknya ada efek dari peningkatan mendadak kekuatan jiwanya sendiri. Segel ke-13 telah dibentengi oleh Tang San sebelumnya, tetapi telah berubah. Tampaknya menjadi sedikit lebih longgar. Tanpa ragu, segel itu akan dipengaruhi oleh basis budidayanya sendiri. Semakin cepat basis budidayanya meningkat, semakin cepat segelnya rusak. Matanya berkedip-kedip dengan sinar ungu. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas sampai ke dasar danau, dan dia bisa melihat Life Seed jauh. Dibandingkan dengan ketika pertama kali ditanam, Life Seed telah mengalami beberapa perubahan lagi. Sebuah cahaya samar kehijauan mengelilinginya. Sebatang pohon kecil setinggi 1 kaki dengan 9 daun berdiri diam di tengah Danau Dewa Laut. Di tempat di mana tidak ada makhluk hidup lain, itu muncul kesepian. Namun, itu membawa aura kehidupan yang samar di tempat ini yang penuh dengan kematian dan kehampaan yang tak ada habisnya. Dia melayang ke sisi Life Seed dan duduk bersila. Kekuatan jiwa mengalir dalam dirinya, dan cahaya putih dilepaskan dari dalam dirinya. Cahaya mengalir ke Life Seed seperti helai sutra. Kekuasaan jiwa metode misterius yang misterius adalah produksi tanpa akhir. Itu adalah metode kultivasi yang sangat kaya akan kekuatan hidup dan juga memiliki sifat bergizi. Dia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memelihara benih kehidupan. Dipengaruhi oleh kekuatan jiwanya, 9 daun Life Seed secara bertahap berubah zamrud. Mereka tampak segar. Baik Federasi maupun Pagoda Roh tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa tujuan sebenarnya untuk memasang kubah yang mengganggu adalah untuk menyembunyikan keberadaan Life Seed. Ini karena begitu benih kehidupan menyediakan kekuatan hidup yang cukup, kemungkinan besar akan tumbuh dengan cepat. Ketika waktu itu tiba, tentu akan menarik perhatian. Sinar emas kehijauan menyebar dari tubuh Tang Wulin.
Identitasnya sebagai anak alam memungkinkannya untuk menyerap kekuatan kehidupan dari daerah yang luas. Dia kemudian menyalurkan daya hidup yang diserap ke dalam benih life. Meskipun itu tidak cukup untuk membuat life seed tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat, setidaknya bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Energi kehancuran yang berlebihan di sekitarnya tidak akan membuatnya layu. Karena basis budidaya Tangulin telah mencapai peringkat judul Douluo, kekuatan anak alamnya juga telah tumbuh. Secara alami, ini berarti dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan hidup. Karenanya, ia sekarang berkultivasi setiap malam. Dia akan datang ke sini dan bertindak sebagai jembatan yang menarik lebih banyak kekuatan kehidupan untuk benih kehidupan. Ketika kekuatan hidup murni disalurkan ke life seed, itu akan lebih menyempurnakannya dan memberikan sebagiannya kembali ke Tangulin. Meskipun esensi kehidupan yang diberikannya kembali kepada Tangulin adalah menit, itu secara halus meningkatkan tubuh Tangulin. Oleh karena itu, tingkat budidaya Tangulin melambat karena dia mendukung pertumbuhan benih kehidupan. Pada gilirannya, tubuhnya perlahan dan diam membaik. Life seed bukanlah sesuatu yang akan mengeringkan kolam untuk mendapatkan ikan. Ia memberitahu Tangulin bahwa jika ia bisa berkultivasi sampai menjadi limit Douluo, efeknya akan lebih baik. Ini adalah terakhir kalinya Tangulin akan menanamkan life seed dengan kekuatan hidup untuk sementara waktu ketika ia akan pergi pada hari berikutnya menuju hutan bintang besar Do. Kali ini, hanya Shrek Seven Monsters dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang akan pergi ke Great Star Do Forest. Bahkan Aruheng akan tetap tinggal. Ini karena tidak ada yang bisa melihat jenis masalah yang akan dihadapi rekonstruksi Shrek. Limit Douluos akan menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan sambil melindungi akademi. Tahap awal dari rekonstruksi adalah yang paling penting, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Inti nyata dari rekonstruksi Shrek adalah life seed jauh di bawah danau. Hanya ketika life seed tumbuh menjadi pohon besar dan memberikan perlindungan bagi seluruh akademi, rekonstruksi Shrek dapat dianggap sukses. Itu akan seperti pohon emas kuno yang selalu menjadi inti akademi. Amunisi jinak tetap milik God Killer adalah senjata yang kuat. Jika bukan karena pohon emas kuno yang menjadi beban ledakan, para guru akademi Shrek tidak akan bisa melindungi semua siswa mereka. Saat itu, pohon emas kuno sudah layu karena pasokan kekuatan hidup yang tidak mencukupi. Jika itu adalah pohon emas kuno yang sehat, itu mungkin mampu melindungi akademi Shrek. Oleh karena itu, pemulihan life seed adalah jantung dari rekonstruksi Shrek. Malam berlalu tanpa ada kata-kata yang diucapkan. Pagi-pagi keesokan paginya, di bawah perlindungan kubah yang mengganggu, Tangulin dan teman-temannya memulai perjalanan mereka dengan diam-diam dan meninggalkan Danau Dewa Laut. Kami tidak bisa memastikan apakah Atlas Douluo masih hidup atau tidak. Kami menerima gelombang interferensi. Kami bahkan tidak bisa memantau kemajuan rekonstruksi Shrek Academy sekarang. Bagaimana persiapan Anda? Qiangu Dongfeng berbicara dengan komunikator jiwa dengan suara yang dalam. Yang mulia Ratu Iblis sedang terjaga. Haluosa telah kembali juga. Tapi sekarang, kita harus memusatkan kekuatan kita pada masalah lain, yang penting. Shrek Academy tidak akan menyelesaikan rekonstruksinya terlalu cepat. Kami akan meninggalkan mereka untuk saat ini. Petik 2. Apa? Qiangu Dongfeng marah ketika mendengar ini. Apa yang lebih penting daripada menghancurkan Shrek? Haruskah saya mengingatkan Anda tentang janji yang Anda buat untuk saya saat itu? Juga, keberadaan Shrek pasti akan mempengaruhi kelangsungan kita. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Tentu, ketika kita selesai dengan ini, kita akan berurusan dengan Shrek. Yang mulia Ratu Iblis telah bangkit. Saya tahu bahwa kami percaya bahwa tidak mungkin Atlas Douluo hidup kembali, tetapi bahkan jika dia melakukannya, apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Qiangu Dongfeng tertegun. Ada apa ini yang kamu sebutkan? Mengapa Anda begitu tertutup tentang hal itu? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu itu. Ini masalah internal roh pemujaan. Sedangkan untuk Shrek, Anda harus memikirkan beberapa cara untuk mengulur waktu. Jika Anda bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat ketiga God Killer dan meledakkannya lagi, itu yang terbaik. Petik 2. Bagaimana menurutmu amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Qiangu Dongfeng menyatukan alisnya dengan erat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Hantu. Apa yang sedang dilakukan Roh Kudus, begitu tertutup. Baginya, pemujaan Roh Kudus selalu menjadi pedang bermata dua. Organisasi ini, yang ada dalam bayang-bayang,
mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan olehnya, terkena cahaya, namun, semakin dia tahu tentang Roh Kudus, semakin dia merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Jika bukan karena tujuan utamanya, tidak mungkin dia akan meminta harimau untuk menyembunyikannya. Bab 1432, masukkan kembali Stardow. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Jangan khawatir, menangani masalah ini akan sangat mempercepat rencana besar kita. Ketika itu telah selesai, Akademi Shrek tidak akan menjadi apa-apa, nada Kaisar Hantu melunak. Suaranya sepertinya memiliki kualitas hipnosis. Qiangu Dongfeng menjawab dengan suara yang dalam, baiklah, tapi saya harap Anda bisa melakukannya dengan cepat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari apa yang dapat saya lakukan tentang Shrek. Petik 2. Yang penting tentangmu adalah kau terlalu tidak langsung. Ada banyak hal di mana Anda harus menentukan. Anda sudah mengendalikan parlemen, jadi mengapa Anda tidak bisa memobilisasi beberapa militer? Kata Kaisar Hantu, jelas menikmati kemalangan Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng menjawab, Shrek telah ada selama 20.000 tahun. Apakah Anda tidak tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat? Kaisar Hantu, saya harap Anda ingat siapa yang menghancurkan Sekte Roh Kudus Anda 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka jelas musuh kita bersama. Petik 2. Kaisar Hantu berkata dengan santai, salah satu dari mereka yang memimpin gerakan yang menyebabkan kehancuran pemujaan Roh Kudus 10.000 tahun yang lalu adalah juga pendiri pagoda roh Anda. Apakah kamu tidak bekerja dengan kami sekarang? Petik 2. Ekspresi Qiangu Dongfeng menjadi gelap. Kaisar Hantu, apa yang kau maksudkan? Kaisar Hantu menjawab, tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa kami sedekat itu juga. Juga, terima kasih atas obat baru yang telah Anda kembangkan. Petik 2. Dengan itu, dia mengakhiri panggilan. Qiangu Dongfeng hampir menghancurkan komunikator jiwa di genggamannya. Ekspresinya begitu masam hingga air mungkin menetes dari wajahnya kapan saja. Kultus Roh Kudus tidak bisa dikendalikan. Itu adalah hal pertama yang dia perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Tujuan apa yang mereka miliki? Itu adalah pertanyaan yang dia tidak bisa menebak jawabannya. Pada titik ini, dia agak menyesali tindakannya. Tidak ada keraguan bahwa perubahan dalam sikap Roh Kudus berhubungan erat dengan obat yang baru dikembangkan. Kultus Roh Kudus memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi. Dia bertanya-tanya obat mana yang dimaksudkan untuk permaisuri iblis. Namun, menurut Kaisar Hantu, permaisuri iblis lebih merupakan kehadiran simbolis dalam pemujaan Roh Kudus. Apa efek obat itu pada dirinya? Ketika dia setuju untuk bekerja sama dengan Sekte Roh Kudus pada waktu itu, dia melakukannya untuk menghancurkan Shrek dan Sekte Tang dan karena Sekte Roh Kudus telah meyakinkannya dengan rencana besar itu. Namun, dilihat dari sikap Kaisar Hantu saat ini, pemujaan Roh Kudus tampaknya berniat untuk menyingkirkannya. Itu mungkin, tetapi pagoda Roh Kudus dapat dianggap sebagai tangan tak terlihat yang mengendalikan parlemen di belakang layar. Apa gunanya bagi mereka untuk meninggalkannya? Tanpa bantuannya, akankah mereka memiliki cara lain untuk memperoleh sejumlah besar sumber daya yang dibutuhkan untuk rencana besar mereka? Paling tidak, tanpa bantuan pagoda roh, mustahil bagi mereka untuk melihat perang seumur hidup mereka. Apa sebenarnya yang membuat sikap Kaisar Hantu berubah begitu drastis? Dengan kolaborator yang lebih kuat, mengapa saya harus terus berurusan dengan orang munafik seperti dia, berpura-pura sopan santun? Qiangu Dongfeng, haha. Tawa memekakkan telinga bergema di kegelapan. Rumput hijau menutupi tanah seperti karpet. Setiap pohon besar di hutan lebat seperti payung besar yang menghalangi sinar matahari mencapai tanah. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin datang ke hutan Great Stardow. Terakhir kali dia di sini, dia datang bersama Gu Yue dan mereka dihadapkan pada situasi berbahaya. Pada akhirnya, bahkan dia tidak yakin bagaimana mereka lolos dari nasib buruk mereka. Namun, ada satu hal yang bisa dipastikan oleh Tang Wulin. Pasti ada beberapa makhluk jiwa yang kuat di area utama di ujung Great Stardow Forest. Dia tidak yakin dengan jumlah sebenarnya, tetapi dia yakin bahwa mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Inilah sebabnya area ini tetap tidak tersentuh oleh manusia selama ini. Bagi Shrek Seven Monsters, tidak sulit bagi mereka untuk menyusup ke pertahanan luar pagoda roh. Infiltrasi adalah salah satu keterampilan paling penting yang mereka ambil di Pulau Iblis. Mereka mengenakan penyamaran dan memasuki hutan,
setelah berhasil menemukan jalan mereka di sana setelah 1 hari. Sebenarnya, meskipun Spirit Pagoda telah menutupi seluruh area inti Great Stardoll Forest, pertahanan diarahkan ke dalam dan relatif longgar terhadap kekuatan eksterior. Ini karena tidak ada orang lain yang ingin memasuki tempat berbahaya seperti ini. Hati-hati, semuanya, Tang Wulin mengingatkan teman-temannya. Sangat indah di sini. Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. 8 dari mereka menyimpan formasi yang sempurna. Su Xiaoyan dan Su Lizhi dilindungi di tengah sementara 6 lainnya membentuk segi 6 di sekitar mereka. Yu Zhengyu berkata, dikatakan bahwa hutan Great Stardoll menutupi area yang sangat luas dan merupakan hutan asli terbesar di benua. Jutaan binatang buas hidup di dalamnya. Pasang binatang buas yang pecah setiap sekarang dan kemudian akan membawa bencana besar bagi umat manusia. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas pelan. Pada zaman kuno, makhluk buas jauh lebih kuat dari kita manusia. Saat itu, umat manusia berjuang untuk bertahan hidup sambil menghadapi binatang buas yang berbahaya. Begitulah karir guru jiwa berangsur-angsur terjadi. Ketika umat manusia maju, dipersenjatai dengan persatuan dan kreativitas, kami perlahan-lahan membuat tempat tinggal. Perlahan-lahan, negara-negara terbentuk dan begitu pula Martial Soul Hall. Kalau dipikir-pikir itu, aula jiwa marsial diciptakan sehingga para penguasa jiwa bisa di bawah satu perintah. Itulah alasan mengapa manusia dapat bertahan hidup. Namun, sifat Martial Soul Hall berubah pada akhirnya. Petik 2. Yuanen Yehui berkata dengan suara yang dalam, tapi kami sudah berkembang terlalu cepat. Munculnya perangkat jiwa berarti bahwa makhluk jiwa tidak lagi menjadi lawan kita. Di sisi lain, bahkan binatang buas yang sebenarnya adalah pemandangan langka saat ini. Apa yang bisa kita lihat sekarang adalah jiwa roh. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengernyit. Ya, binatang buas akan punah cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Oleh karena itu, teori-teori fraksi Hawk logis dalam beberapa hal. Kami telah mengembangkan benua Douluo secara berlebihan. Kekurangan sumber daya yang mengerikan dan meningkatnya populasi manusia sangat bertentangan satu sama lain. Memulai perang hanyalah cara untuk mencegah perhatian semua orang dari konflik ini. Petik 2. Ye Xinglan berkata dengan kasar, jika kita tidak mengubah situasi ini menjadi lebih baik segera, kita akan menghancurkan diri kita sendiri suatu hari. Tang Wulin mengangguk dan menjawab, sebenarnya, tindakan terbaik sekarang adalah bagi federasi untuk bekerja sama dengan dua kerajaan besar. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan menjelajahi alam semesta. Jika Spirit Pagoda memiliki pandangan ke depan, mereka akan memelihara binatang buas. Saya pikir mereka dapat menghasilkan jiwa roh karena mereka membesarkan binatang buas di berbagai cabang mereka. Satu-satunya yang salah dengan mereka adalah cita-cita mereka. Petik 2. Xie berkata, tujuan roh pagoda saat ini adalah untuk menghasilkan jiwa roh buatan manusia yang sempurna. Tidak ada alasan bagi makhluk buas untuk hidup lagi. Petik 2. Tang Wulin menjawab, gagasan itu menggelikan. Binatang buas adalah bagian dari benua Douluo. Sebagian besar mengapa ada kekurangan sumber daya, termasuk layu pohon emas kuno adalah karena tidak ada kekuatan hidup yang cukup di benua dan keseimbangan ekosistem hancur. Ketika kami telah selesai membangun kembali Shrek dan menstabilkan diri kami, saya berencana untuk bekerja sama dengan fraksi Dove untuk mengembalikan populasi Beast Soul. Jika kita terus menghancurkan ekosistem alami, saya khawatir kita tidak akan berhasil menjelajahi alam semesta sebelum benua itu runtuh. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, beban yang berat membebani hati semua orang. Parlemen saat ini dalam cengkeraman fraksi elang, yang didukung oleh Pagoda Roh. Itu bukan prestasi yang mudah untuk membawa kembali populasi binatang buas. Ketika mereka berdiskusi, mereka terus menuju kedalaman Great Stardoll Forest. Semakin jauh mereka pergi, semakin mereka bisa merasakan keberadaan aura kehidupan yang padat. Udara di sini jelas berbeda dari dunia luar. Ketika mereka bernapas, mereka bisa merasakan aura tanaman melewati lubang hidung mereka, yang merupakan sensasi yang menyenangkan. Jika kita bisa membangun gubuk kayu kecil dan tinggal di sini, itu akan menjadi kehidupan. Seru Xie. Yue Zhengyu berkata dengan cemoohan, apakah kamu yakin bisa meninggalkan lampion merah dan anggur hijau kota? Xie balas, sejak kapan aku menikmati hal-hal itu? Saya orang yang sopan, Anda tahu. Jangan Anda semburkan omong kosong di depan Yuanen saya. Petik 2. Yuanen Yehui memutar matanya. Masa bodoh.
Yue Zhengyu tertawa. Xie, bagaimana memanjakan diri dengan lentera merah dan anggur hijau yang tidak senonoh? Apakah Anda melakukan sesuatu yang tidak senonoh belakangan ini? Petik 2. Xie menggulung lengan bajunya dan melenturkan lengannya, seolah ingin melawannya. Yue Zhengyu, aku akan membiarkan kamu memilikinya pasti. Tiba-tiba Tang Wulin membuat gerakan membungkam. Yang lain dengan cepat tenang. Mereka tahu bahwa Tang Wulin memiliki kekuatan spiritual yang paling kuat di antara mereka. Dia pasti merasakan sesuatu. Bab 1433, Dewa Binatang di Tian. Rasanya seolah seseorang memata-matai kita, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Kekuatan spiritual saya jelas berhubungan dengan mata-mata sebelumnya, tetapi saya tidak berhasil merebutnya. Tang Wulin memiliki ekspresi yang agak suram. Dia memiliki basis kultivasi spiritual domain roh, tetapi lawan dengan mudah melepaskan diri dari deteksi spiritualnya. Pentingnya masalah ini berbicara sendiri. Tinggalkan di sini, cepat. Suara yang akrab tiba-tiba muncul di kedalaman pikiran Tang Wulin. Tidak hanya itu, skala Silver Dragon King yang tergantung di lehernya telah menjadi panas terik. Apakah itu Gu Yue? Dia telah mendengar Gu Yue. Lari. Tang Wulin segera memanggil tanpa ragu sedikit pun. Meskipun kelompok orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka mematuhi Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Menempatkan kepercayaan mereka kepadanya, mereka segera berbalik dan berlari. Sementara itu, semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Rasanya seperti tirai malam tiba-tiba menggantung di atas hutan besar yang telah diisi dengan sumber kehidupan. Aura kegelapan tebal muncul dari segala arah. Kesuraman membebani semua orang membuat mereka merasa mati lemas. Manusia memiliki ungkapan, untuk memukul jackpot. Saya sudah mencari Anda begitu lama tetapi sedikit yang saya tahu bahwa Anda akan menyerahkan diri dengan mudah. Petik 2. Sebuah suara yang dalam bergema dari segala arah. Itu membawa dominasi tanpa bentuk yang terdengar seperti ribuan binatang buas meraung di telinga mereka. Semua kelompok merasa seolah-olah kondisi pikiran mereka terancam dan mengalami perubahan wajah secara drastis. Makhluk macam apa itu? Bagaimana itu bisa memberikan begitu banyak tekanan pada mereka? Apakah itu Beast Soul level Douluo peringkat? Pertahankan formasi, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Sinar keemasan berkilauan di tubuhnya saat armor perang 3 kata miliknya, Dragon Moon Song, dilepaskan dan menempelkan dirinya kepadanya dalam sepersekian detik. Tidak hanya dia, tetapi juga 6 yang tersisa dari Shrek Seven Monsters dan Gale Demon Saber Sima Jinchi masing-masing telah melepaskan armor perang 3 kata mereka sendiri. Kelompok ini telah menyelesaikan armor perang 3 kata mereka selama perjalanan pulang dari benua Bintang Luo. Mereka semua benar master pertempuran armor 3 kata sekarang. Itu juga berkontribusi pada kepercayaan Tang Wulin dalam membangun kembali Akademi Shrek. Tang Wulin masih orang dengan perasaan terdalam dan mendapati dirinya paling terkejut dengan situasi tersebut. Terlepas dari basis kultivasi spiritual domain rohnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah ditundukkan lebih awal ketika kekuatan spiritual lawan tiba, seolah-olah berusaha untuk menghapuskan langit dan menyelimuti bumi. Kekuatan lawan sedalam penjara abisal dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan spiritualnya lebih rendah dari lawan dengan lebih dari 1 peringkat. Tang Wulin takut bahwa lawan telah mencapai puncak basis budidaya domain roh. Basis budidaya spiritual lawan bahkan telah melampaui musuh paling kuat yang pernah dihadapi Tang Wulin, Raja Dunia Bawah Haluosa. Dalam kegelapan, sosok bayangan muncul berturut-turut. Di sayap kiri, ada seorang pemuda dengan tampang polos yang anggun. Rasanya seolah-olah semua tanaman di sekitarnya mulai hidup ketika dia bergerak maju. Mata kuning mulai tumbuh di setiap pohon, memancarkan cahaya aneh dan mengerikan. Di sisi kanan adalah seorang pria besar dengan tinggi sangat besar. Dia berjalan maju dengan langkah besar. Tang Wulin telah bertemu orang ini sebelumnya. Itu adalah pria yang pernah menyerang mereka ketika dia baru saja meninggalkan tentara Dewa Darah bertahun-tahun yang lalu. Kalau bukan karena berkas ion yang berat, segalanya mungkin akan berubah sangat suram hari itu. Merasakan sesuatu, Tang Wulin tiba-tiba berbalik. Dia tidak memperhatikan seorang wanita dengan rambut ungu hitam sudah muncul di belakang mereka. Dia memiliki sosok iblis, kulit putih dan sepasang mata beriak dengan cahaya ungu yang menarik jiwa seseorang. Tang Wulin berbalik sekali lagi dan menemukan bahwa perhatian semua orang tertarik oleh sosok besar yang berdiri tepat di tengah. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar.
Tingginya sekitar 2 meter dengan kepala penuh rambut hitam panjang di bagian tengah. Tersampir di punggungnya, ada kunci emas tumbuh dari tengah kulit kepalanya. Matanya juga keemasan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, elemen kegelapan di udara tampak semakin tebal. Daerah itu terasa sangat terisolasi. Tang Wulin tidak bisa lagi merasakan bahwa mereka berada di hutan Great Stardow lagi. Mereka binatang hebat, kata Tang Wulin dengan suara berat. Hanya ada dua kemungkinan bagi binatang buas untuk mengambil bentuk manusia. Kemungkinan pertama adalah mengolah kembali menjadi manusia setelah mendapatkan basis kultivasi 100.000 tahun. Kemungkinan lain adalah bagi Great Beast untuk mencapai basis budidaya 100.000 tahun dan mempelajari kemampuan untuk berubah menjadi manusia. 4 orang sebelum dia di mana memancarkan aura yang sangat kuat, dan mereka bahkan tinggal di wilayah inti dari Great Stardow Forest. Apalagi yang mereka bisa jika bukan Great Beast. Tang Wulin sadar bahwa makhluk jiwa yang kuat ada di area inti dari hutan bintang besar Dow, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu makhluk seperti itu begitu tiba setelah tiba. Selain itu, mereka bertemu 4 sekaligus. Saya pikir masing-masing dari makhluk jiwa yang kuat memiliki wilayahnya sendiri. Mengapa ada begitu banyak dari mereka yang muncul pada saat yang sama? Petik 1. Jika hanya ada satu bis, Tang Wulin tidak akan takut, karena dia percaya bahwa dia dan teman-temannya memiliki kemampuan untuk menangani satu musuh. Itu adalah skenario yang sama sekali berbeda ketika ada 4 Great Beast. Yang paling mengkhawatirkan adalah orang yang berjalan di depannya. Tang Wulin tidak bisa melihat aura di tubuhnya sama sekali. Aura orang ini bahkan telah melampaui milik Raja Underworld Douluo Haluosa. Apakah dia binatang Sudogot peringkat? Tang Wulin merasakan kepahitan di lidahnya. Sepertinya dia sedang bernasib buruk. Great Beast, ya, jadi begitulah cara manusia seperti Anda menyapa kami, kata pria yang berjalan di depan Tang Wulin dengan acuh tak acuh. Ada rasa takut yang mendalam di matanya saat dia memandang Tang Wulin. Tang Wulin tampak lemah seperti semut yang mudah dihancurkan ketika orang gila ini terakhir kali bertemu dengannya. Di sisi lain, ketika Raja Beruang berusaha menghabisinya, dia sebenarnya mampu bertarung bersama teman-temannya dan mengalahkan Raja Beruang. Pada reuni kecil ini, dia tampaknya telah dilahirkan kembali. Dia memiliki baju besi yang mengerikan dari umat manusia dan kemampuannya bahkan telah berkembang ke tingkat yang layak diperhatikan oleh Raja Beruang. Basis kultivasi spiritualnya juga telah naik ke apa yang disebut wilayah domain roh manusia. Dalam benak Bear Lord, dia hanya melihat pertumbuhan yang dipercepat dalam beberapa pria. Memang, kelompok itu termasuk satu dari sedikit orang yang telah mengalahkannya. Lord Beruang mendapati dirinya cukup terkejut. Apakah aura Raja Naga Emas yang datang dari tubuhnya telah mengembun sejauh ini? Dia bahkan bisa merasakan energi ganas dan tirani Raja Naga Emas. Meskipun Tang Wulin tampaknya biasa-biasa saja, garis keturunan Dragon Clan yang murni membuat Dewa Binatang bergidik ketakutan dari kedalaman jiwanya. Mungkin itu adalah berkah surga yang mengirim Tang Wulin ke Dewa Binatang. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Tang Wulin hari ini. Dia menolak untuk memberi Yang Mulia kesempatan untuk ragu. Layar hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi sudah cukup untuk melindungi segala sesuatu dari dunia luar. Karena kemampuannya yang tinggi yang belum pulih sepenuhnya, dia tidak mungkin merasakan semua yang terjadi di sini dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin memandang pria parubaya dengan mata berkilauan dengan cahaya keemasan berdiri di depannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda dan kami juga tidak di sini untuk berburu binatang buas. Kami hanya mencari sesuatu dan kami tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Pria parubaya itu berbicara dengan acuh tak acuh, kamu tidak menyembunyikan niat jahat. Tapi saya lakukan. Mata Tang Wulin menyala. Menilai dari kata-katamu sebelumnya, sepertinya kamu tahu tentang aku. Kuli, pria parubaya itu menjawab, tentu saja. Garis keturunan naga dewa mengalir dalam dirimu. Jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenalimu? Yang benar adalah, saya telah merencanakan untuk membunuh Anda selama 1 atau 2 hari terakhir, jadi Anda benar-benar tidak boleh terlalu berharap. Ini adalah hari di mana kamu akan mati. Mungkin kau harus mengambil nyawamu sendiri. Dengan begitu, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan teman Anda pergi dengan aman. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-kata musuh? Anda belum memperkenalkan diri. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Petik 2. Pria parubaya itu balas tersenyum.
Kata-kata saya adalah ikatan saya. Namaku Ditian. Petik 2. Ditian. Tang Wulin memiliki rasa keakraban di benaknya setelah mendengar nama itu. Rasanya seolah dia pernah mendengar atau melihat nama itu di suatu tempat sebelumnya. Kemudian dia ingat di mana mereka berada, dan tiba-tiba, ingatan itu kembali. Nama itu keluar dari mulutnya, kau adalah Dewa Binatang Ditian. Beberapa kata-kata sederhana itu seperti petir yang sangat mengejutkan Tang Wulin dan teman-temannya. Itu karena nama itu sangat terkenal, seolah-olah mereka tersambar petir. Makhluk macam apa itu Bisgat Ditian? Itu adalah sesuatu yang keluar dari legenda. Bab 1434, Legenda Melampaui Waktunya. Ketika pendiri Tang Sekte, Tang San, mendominasi benua, dikatakan bahwa Dewa Binatang masih tidur nyenyak. Ada sosok yang menjulang tinggi yang nantinya akan memiliki hubungan langsung dengan Dewa Binatang. Orang itu adalah orang yang telah mengukir namanya dalam sejarah yang diajarkan di Shrek Academy. Itu adalah es suci Douluo Huo Yuhao. Dalam legenda, Bisgat Ditian dikatakan sebagai makhluk dengan basis budidaya lebih dari 800.000 tahun. Dia mungkin bisa menjadi makhluk jiwa terpanjang yang hidup di benua itu. Dia sudah mencapai puncak basis kultivasinya. Seandainya bukan binatang buas tidak bisa naik ke ketuhanan, mungkin dia sudah melakukannya. Mungkinkah Dewa Binatang, yang dirasakan Tang Wulin bahkan lebih mengancam daripada Raja Dunia bawah Douluo Haluosa, masih hidup? Selain itu, dia masih tinggal di daerah inti dari Great Stardow Forest yang dikelilingi oleh Pagoda Roh. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia memilih untuk tidak keluar dari sini? Mungkinkah dia tidak mampu melakukan itu terlepas dari basis kultivasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini terlintas di benak Tang Wulin sejenak sebelum menghilang. Dia harus menenangkan dirinya, karena masalah terpenting yang ada adalah membiarkan tempat ini hidup. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Dewa Bis yang legendaris ketika mereka datang ke sini untuk mencari kristal kehidupan. Tidak ada keraguan bahwa Ditian adalah makhluk jiwa paling kuat, bahkan mungkin tak terkalahkan. Dia digambarkan seperti itu dalam semua sejarah binatang jiwa. Ribuan tahun yang lalu, dia memimpin pasukan besar binatang buas dan meluncurkan gelombang binatang di kota Shrek. Seluruh akademi dan kekuatan terpusat kota Shrek diperlukan untuk menahan ombak. Orang ini selalu berdiri di puncak dunia sejak awal waktu. Menurut catatan sejarah, hanya es suci Douluo Huo Yuhao, ketika dia hampir naik ke dewa, telah benar-benar mengalahkan Dewa Binatang Ditian. Ribuan tahun kemudian, Bisgat masih hidup sementara keberadaan es Douluo yang kudus telah lama menjadi misteri. Dari sudut pandang apapun, Tang Wulin sangat menyadari bahwa mereka tidak mungkin menjadi tandingan bagi Dewa Bis ini. Dia tidak panik. Memang, dia sangat tenang dan tenang. Di ambang kehidupan dan kematian, ada teror yang luar biasa, tetapi dia sudah mengalaminya berkali-kali. Dia mengerti bahwa ketakutan dan keraguan tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Saya ingin tahu bagaimana saya menyinggung Yang Mulia sehingga Anda ingin mengirim saya ke malapetaka saya. Kata Tang Wulin dengan acuh tak acuh. The Bisgat Ditian menjawab dengan dingin, karena kamu adalah manusia. Bagaimana bisa seorang manusia layak mewarisi garis keturunan Dewa Naga? Aku hanya bisa mengambil kembali kekuatan garis keturunan Dewa Naga dengan membunuhmu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah kamu akan menepati janji? Kakak laki-laki, Kapten, kelompok itu berteriak keras satu demi satu. Ye Xinglan mengambil langkah ke depan dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita hidup bersama dan kita mati bersama. Yuanen Yehui bergerak maju ke sisi Tang Wulin yang lain, 7 monster sebagai satu. Mereka tidak akan pernah menyerah pada teman-teman mereka dan melarikan diri, terlepas dari betapa tangguh musuh, bahkan dalam menghadapi lawan yang dikatakan tidak terkalahkan seperti Dewa Binatang Ditian. Tang Wulin menghela nafas lembut. Tiba-tiba matanya bersinar. Kalau begitu ayo pergi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk membujuk teman-temannya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung melawan lawan yang paling kuat ini dengan harapan bahwa mereka dapat bertahan hidup ketika dihadapkan dengan kematian. Berani, Ditian berbicara dengan acuh tak acuh, sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan sedikit pun melawan saya. Bergeraklah. Petik 2. Pada gelombang tangannya yang besar, sisa dari 3 binatang buas yang mengelilingi Tang Wulin maju pada saat yang sama. Lord Beruang,
dengan bentuknya yang tinggi dan besar, menyeringai mengerikan. Dia mengambil langkah besar ke depan, tubuhnya bengkak saat dia bergerak. Dalam sepersekian detik, dia telah berubah menjadi Dusgold Dreadclaw Bear raksasa, lebih dari 15 meter tingginya, mengacungkan sepasang cakarnya yang bersinar. Cahaya cakar menjalin bersama dan berkedip saat menebas lawannya. Dia adalah yang paling kuat dari semua Dusgold Dreadclaw Bears, dengan basis budidaya beberapa ribu tahun. Hanya dengan menilai murni kemampuan bertarungnya, dia mungkin salah satu yang terbesar dari semua makhluk jiwa, selain Ditian. Seandainya dia tidak disambar oleh berkas ion tebal yang membuatnya lengah hari itu, Tang Wulin dan yang lainnya pasti sudah mati di tangannya dalam pertempuran itu. Di sisi lain, pemuda yang tampak jahat bergerak juga. Mata kuning dan kristal terlihat bersinar pada pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di lingkungan mereka yang gelap. Aliran sinar kuning suram menutupi sisi Tang Wulin. Itu adalah Raja Seribu Iblis. Pernah ada 10 binatang besar di dunia binatang buas. Beberapa dari binatang itu mati di tangan Roh Kudus Douluo Huo Yuhao sementara 2 lainnya menjadi jiwa Roh Huo Yuhao dan membantunya untuk memulai jalan menuju ketuhanan. Dari 10 binatang hebat saat itu, 1000 Raja Iblis dan Raja Beruang hampir sama, masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima. Dia bukan tandingan bagi Lord Beruang ketika datang ke kecakapan bertarung, tetapi Lord Beruang tidak bisa dibandingkan dengan transformasi licik dalam pertempuran. Siluet wanita di punggung Tang Wulin melintas ketika seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu. Ada raungan naga yang dalam saat dia meluncurkan serangan seketika. Dia berada di peringkat ke-10 dalam 10 binatang hebat dan dikenal sebagai neraka naga iblis Raja Siji. Ketiga Beast Grid ini adalah semua pusat kekuatan terbesar dari dunia Beast Soul. Meskipun Bear Lord dan Tousan Demon King belum mencapai Pseudogoth Rank Limit Douluo, mereka sangat dekat dengannya. Ziji hampir berada di peringkat ke-98 Hyper Douluo. Tindakan melawan mereka sama seperti melawan tim yang terdiri dari Light Dark Douluo Long Yeiwei, Amorous Douluo Zhang Xin dan Hairless Douluo Cao Desi. Tekanan yang mengerikan sepertinya menghancurkan medan pertempuran. Lawan itu begitu kuat sehingga mencekik. Dewa Binatang Maha Kuasa Ditian belum bergerak, tetapi 7 monster sudah terjebak dalam situasi tanpa harapan. Mengaum, Tang Wulin tiba-tiba mengeluarkan raungan ke langit. Armor tempur Dragon Moon Song di tubuhnya mekar keluar dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Itu seperti sinar keemasan fajar pertama yang tiba-tiba menerangi kegelapan yang tak berujung. Mendengar suara raungan naga yang gagah berani, aura Raja Naga Emas meledak dalam sepersekian detik. Hamparan besar gambar naga emas bercahaya muncul di seluruh tanah. Itu adalah Golden Dragon King Rage domainnya. 6 monster lainnya dan Sima Jinchi merasakan semburan energi yang mengalir masuk ke mereka. Aura mereka meledak keluar dari tubuh mereka segera setelah cahaya yang menyilaukan bersinar di baju perang mereka. Sementara itu, 3 Great Beast sedikit terpengaruh oleh raungan naga yang memekakkan telinga. Gerakan The Bear Lord sedikit lebih lambat. Serangan Tousan Beast King tidak melambat, tetapi pancaran yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit redup. Ziji adalah orang yang paling terpengaruh. Dia terpana segera, dan sinar ungu gelap yang dipancarkan dari tubuhnya berkurang sepertiga. Semakin berbahaya situasinya, Tang Wulin menjadi lebih tenang. Ketika bertarung melawan lawan yang mematikan seperti itu, dia sadar betapa sulitnya bagi mereka untuk bertahan hidup. Sebagai hasilnya, ia akan memanfaatkan semua yang dimilikinya. The Beast God Ditian juga adalah Golden Eyes Black Dragon King. Dikatakan bahwa garis keturunannya salah satu yang paling murni dan kuat. Meski begitu, garis keturunannya bahkan tidak setengah tangguh seperti Dewa Naga Tang Wulin. Tidak ada perbandingan, garis keturunan Tang Wulin pasti mampu menekan musuh ini. Sementara itu, ketika Zijin pertama kali bergerak, Tang Wulin sudah bisa merasakan bahwa lawan ini juga berasal dari klan naga. Selain itu, dia adalah salah satu anggota jahat. Garis keturunan Raja Naga Emas telah melepaskan suhu yang sangat panas. Itu paling efektif ketika digunakan untuk menekan naga jahat seperti makhluk ini. Dengan demikian, Tang Wulin tidak menunjukkan keraguan ketika melepaskan sepenuhnya aura garis keturunannya segera setelah dia bergerak untuk menekan ketiga binatang buas itu. Selama beberapa saat singkat sebelumnya, ide-ide yang tak terhitung jumlahnya sudah melewati pikiran Tang Wulin. 4 Great Beast di hadapan mereka benar-benar sangat kuat, tetapi ada satu hal yang layak diperhatikan. Itu adalah bahwa binatang buas ini tidak memiliki baju perang.
Armor perang adalah lambang kecerdasan manusia. Itu adalah kombinasi sempurna dari teknologi modern dan kemampuan seorang master jiwa. Itu karena penciptaan perangkat jiwa yang mesya dan baju besi pertempuran segera dikembangkan, dan itu adalah titik ketika binatang buas benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung melawan manusia. Kemudian, dalam upaya Tangulin untuk memanfaatkan peluang tipis mereka untuk bertahan hidup ketika berperang melawan 4 binatang besar, baju perangnya akan menjadi sumber kehidupan. Basis kultivasi Tangulin pasti bisa menyaingi Hyper Douluo dengan mengandalkan baju tempur pertempuran 3 kata. Dia bahkan mampu menahan 1 atau 2 serangan dari serangan limit Douluo. Armor perang 3 kata dan garis keturunan Raja Naga Emas telah memungkinkannya untuk memasuki barisan prajurit elit. Di sisi lain, dari semua temannya, Gale Demon Saber Sima Jinchi sudah menjadi judul Douluo. Selain armor perang 3 kata, Sima Jinchi juga dilengkapi dengan kemampuan Hyper Douluo. Power Sabre Dragon Clan-nya sangat penting. Jika mereka harus berjuang untuk hidup mereka pada hari ini, kehadiran Sima Jinchi akan sangat penting. Di sisi lain, Shrek Seven Monsters yang tersisa semuanya mencapai peringkat Soul Douluo. Selain armor pertempuran 3 kata di tubuh mereka semua dilengkapi dengan kemampuan titel Douluos. Dengan kata lain, kombinasi 8 kelompok Tangulin setara dengan kekuatan tempur 2 Hyper Douluos dan 6 judul Douluos. Mereka semua adalah yang terbesar dari rekan-rekan mereka. Lineup seperti itu agak kuat dan inilah mengapa Tangulin memiliki keberanian untuk membawa teman-temannya ke wilayah inti dari Great Stardow Forest. 4 Great Beast dari pihak lawan sangat kuat, tetapi mereka masih akan menekan Bloodline Raja Naga Emasnya sampai tingkat tertentu. Dewa binatang di Tian dan wanita berambut ungu akan sangat terpengaruh karena identitas mereka sebagai anggota klan naga. Dengan demikian, Tangulin telah membuat sketsa rencana lengkap dalam pikirannya. Dia belum menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya sebelum pertempuran sudah dimulai. Ziji mengerutkan kening dalam-dalam. Dari saat Tangulin melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya, dia merasa seolah jiwanya menggigil ketakutan. Bab 1435, Bangkit, Shrek 7 Monster. Dia pernah merasakan aura Raja Naga Emas dilepaskan dari tubuh Tangulin sekali. Namun, ada perbedaan besar sekarang yang serupa dengan langit dan bumi. Seperti yang disebutkan dalam Ditian, bocah itu tidak bisa melanjutkan pertumbuhannya lagi. Kalau tidak, dia akan terlalu berbahaya bagi dunia. Jika Bloodline Raja Naga Emas di tubuhnya benar-benar terbangun, maka dia akan mampu menyaingi Yang Mulia. Dia menyesuaikan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya untuk menekan garis keturunannya yang menggigil dengan usaha keras. Dia melanjutkan serangannya, namun, sosok besar seorang pria muncul dari udara tipis di depannya saat ini. Seluruh tubuh pria itu ditutupi dengan baju zirah pertempuran Dust Gold. Dia berdiri di sana seperti dewa perang. Ketika dia mengangkat pedang raksasa di tangannya, Ziji tiba-tiba merasa pandangannya kacau sejenak. Dia merasa dirinya berubah menjadi Hell Demon Dragon King di dunia virtual. Naga-naga klan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitarnya untuk mengawasinya. Sebuah suara sombong menggema di seluruh langit dan bumi, engkau menganggap dirimu seekor naga. Jadi, engkau harus diadili. Petik 2. Menggigil yang dia rasakan sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan ekstrim ketika dia merasakan rohnya ditangkap. Ziji tersentak kaget dan jatuh kembali dengan tiba-tiba. Semburat sinar ungu muncul dari tubuhnya secara instan. Itu membuatnya tampak seperti matahari ungu kecil. Dia tidak meluncurkan serangannya ke arah Shrek Seven Monsters tetapi malah mundur dengan kecepatan penuh sebagai gantinya. Vegetasi layu di bawah sinar ungu yang dipancarkannya kemanapun dia lewat. Akibatnya, tanaman itu dimusnahkan dalam kegelapan. Sima Jinchi memegang Dragon Slaying Sabre di tangannya. Dia tidak mengejarnya tetapi tubuhnya bergerak secara horizontal dalam kilau. Ujung pedang yang disulap dari pedangnya berusaha membelah langit dan bumi saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Bear God Slapping Dust Gold Dreadclaw. Tubuhnya justru naga pembantai saber. Dalam arti tertentu, pikiran Sima Jinchi dan Tangulin terhubung selama ini. Dengan demikian, Tangulin mampu mengarahkan Sima Jinchi selama pertempuran. Sebuah tebasan dari pedangnya membuat Raja Naga Iblis Neraka jatuh kembali, namun serangan itu sebenarnya ditujukan untuk Raja Beruang. Pada saat yang sama, sisa orang melancarkan serangan mereka. Aliran cahaya bintang yang mempesona turun dari langit.
Cahaya bintang tampak tersebar tetapi sebenarnya terkonsentrasi saat mendarat pada targetnya, sang dewa beruang. Kegelapan di sekitarnya tiba-tiba berubah cerah. Di dunia yang gelap, bintang-bintang yang terang menyinari kegelapan sementara cahaya bintang yang menyilaukan membentuk hamparan bintang di langit. Bintang-bintang berputar menciptakan perasaan pusing untuk 4 Great Beasts. Serangan Tousan Demon King terbalik secara instan, menembak ke segala arah, sementara cahaya bintang mendarat di tubuh Bear Lord yang menutupi dirinya dengan lapisan kecemerlangan emas. Gerakannya berhenti sejenak. Itu adalah 3 kata domain baju zirah pertempuran Su Xiaoyan yang dikenal sebagai bintang pergeseran. Itu adalah tampilan kontrol yang luar biasa. Dentang. Seperti kebetulan, saber pembunuh naga memblokir serangan Raja Beruang. Dalam persaingan antara kemampuan kedua belah pihak, Sima Jinchi bisa saja dirugikan jika bukan karena kehadiran bintang pergeseran. Namun, cahaya bintang yang mempesona yang dipandu oleh bintang pergeseran berhasil menetralkan sebagian besar kekuatan serang Lord Beruang. Itu juga membantu menstabilkan tubuh Sima Jinchi. Di langit yang dipenuhi bintang, aliran bintang-bintang terkait terlihat menggantung dari bintang paling terang dan paling menyilaukan. Bintang-bintang yang terhubung menunjuk ke atas kepala Tousan Demon King. The Tousan Demon King mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia kemudian merasakan deru senjata tajam di depannya di saat berikutnya. Itu adalah pedang Star God. Itu adalah pedang bintang pergeseran bintang. Meskipun itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu adalah keterampilan gabungan Ye Xinglan dan Su Xiaoyan yang digabungkan bersama dalam cahaya bintang. Ye Xinglan telah menangkap pesona pedangnya. Basis budidayanya telah ditingkatkan ke tingkat 8 cincin. Penggabungan lengkap dengan roh-roh 100.000 tahun telah meningkatkan basis kultivasinya dengan luar biasa. Di sisi lain, domain armor perang 3 kata miliknya cukup sederhana. Itu dikenal sebagai Starfront Domain yang telah disempurnakan dengan ketajaman luar biasa. Kombinasi domain font bintang dan domain pergeseran bintang menghasilkan apa yang dikenal sebagai pedang Star God bintang pergeseran. Namun, Tousan Demon King adalah pembangkit tenaga listrik limit Douluoreng. Sinar iblis di matanya melintas sekali. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi padat dan lengket. Ye Xinglan merasakan penampilan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Mata itu menembakkan sinar tampak iblis yang menyedot sebagian energi darinya. Serangan yang seharusnya sangat tajam sepertinya melunak. Segala sesuatu di sekitarnya melambat. Dia menyaksikan tanpa daya ketika aliran cahaya menerangi tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. The Tousan Demon King telah meluncurkan Millennium in a Flash Domain. Itu adalah domain yang kuat yang dikembangkan oleh binatang buas. Bagaimana mungkin dia tidak mencapai basis kultivasi spiritual domain roh? Meskipun Ye Xinglan memiliki kemampuan yang kejam dan tirani, dia benar-benar ditekan oleh domain Tousan Demon King. Dia merasa tak berdaya dan akan dimusnahkan dalam cahaya iblis. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya kembali ke momen sebelumnya. Millennium 1000 Raja Iblis dalam domain Flash belum diluncurkan. Seperti itu, pedang Ye Xinglan sudah ada di hadapan Tousan Demon King. Bagaimana mungkin? 1000 Raja Iblis sangat terkejut. Starlight berkilauan saat Tousan Demon King dipukul oleh pedang. Di sisi lain, Ye Xinglan merasa seolah-olah dia telah memukul sepotong kayu. Pedang Star God-nya tergelincir saat sosoknya muncul di sisi lain secara instan. Lock hitam pekat telah muncul di tempat di mana Tousan Demon King awalnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat yang jaraknya puluhan meter. Dia memiliki pandangan terkejut di matanya saat dia menatap Tang Wulin yang berdiri di tengah medan perang. Seperti halnya mileniumnya dalam A Flash menekan Starfront Domain milik Ye Xinglan, domainnya juga ditindas oleh Time Backtrack Domain Tang Wulin. Milenium dalam kilasan ya, biarkan saya mengembalikan Anda ke momen sebelumnya. Kontrol Tang Wulin atas wilayahnya sempurna. Dia hanya menjalankan kontrolnya di Tousan Demon King sendirian sementara Ye Xinglan tidak terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, hasilnya seperti yang diharapkan. Sementara itu, situasi di medan perang sudah berubah saat ini. Hanya Ye Xinglan yang tetap menyerang Raja Serigala Iblis. Sisanya semua meluncurkan serangan mereka secara bersamaan ketika domain bintang pergeseran diluncurkan. Bintang pergeseran tidak hanya mampu menggeser energi, tetapi juga mampu menggeser objek. Itu bisa menggeser orang juga. Yue Zhengyu muncul di langit di bagian belakang Lord Beruang seketika. Keempat sayap di belakang punggungnya terbuka lebar sementara cahaya malaikat suci mekar dengan cerah. Itu adalah avatar jiwanya.
Cahaya penghakiman menyinari tubuh dewa beruang di detik berikutnya di bawah penguatan avatar jiwa bela dirinya, malaikat suci. Segera setelah itu, dia menusuk ke depan dengan Saint Slot dan meluncurkan keterampilan jiwanya yang ke-8 yang dikenal sebagai pedang api investigasi api yang berkobar. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan serangkaian keterampilan jiwa dengan cara yang sehalus air yang mengalir. Yue Zhengyu telah meluncurkan kemampuan menyerang dengan sempurna. Meskipun Bear Lord adalah binatang kelas atas dengan pertahanan yang kuat, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api berwarna merah keemasan ketika dia diserang oleh cahaya pengadilan diikuti oleh pedang api investigasi api yang berkobar-kobar. Dia diledakkan oleh serangan itu. Pada saat yang sama, ada seseorang yang menunggunya di lokasi di mana dia diledakkan. Orang itu juga telah bergeser di bawah pengaruh bintang pergeseran. Selama shift-nya, siluetnya menjadi sangat besar. Dia melepaskan keganasannya setelah menerima amplifikasi dari Golden Dragon Rage Domain. Dia dengan cepat menggerakkan tinjunya yang mirip dengan palu raksasa saat dia menyulap ribuan bayangan tinju dalam sepersekian detik. Dia meluncurkan skill soul ke-7, Avatar Titan, skill soul ke-8-nya, Cloud Vortex, dan juga Titan Heaven Blast Pang. Keterampilan jiwa ke-8 Yuanen Yehui adalah keterampilan jiwa yang ia terima setelah bergabung dengan Earthworm Pumpkin. Itu adalah perpaduan sempurna antara kekuatannya dan kedalaman dari Cloud Vortex Divine Pang. Ribuan bayangan tinju diledakkan dalam spiral yang menyatukan kekuatan jiwanya, dan juga ketangguhan yang dianugerahkan oleh Earthworm Pumpkin. Bum bum bum, suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar meledak dari tubuh Bear Lord. Saat ini, meskipun ia telah pulih dari iluminasi cahaya bintang yang mempesona, kekuatan pemintalan yang dihasilkan oleh Titan Heaven Blast Pang terasa seperti hendak mencabik-cabik tubuhnya. Dia tenggelam dalam kekakuan sesaat sekali lagi. Secara bersamaan, dua siluet muncul di atas kepalanya. Satu berada di depan sementara yang lain di belakang. Bayangan cahaya ilusi tampaknya memotong tenggorokannya sementara sepasang tangan gemuk besar diisi dengan aura destruktif ungu hitam dari siluet lainnya menamparkan bagian belakang kepalanya pada saat yang sama. Bab 1436, Dewa Binatang yang Mengerikan. Jadi bagaimana jika musuh itu adalah hewan peringkat batas Douluo? Mereka akan menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan musuh. The Shrek Seven Monsters telah menjalani pelatihan bersama baru-baru ini. Mereka bisa bekerja lebih dekat sebagai tim sekarang setelah peningkatan basis budidaya mereka. Lawan target mereka semua adalah kelompok kekuatan limit Douluo peringkat. Sebagai Shrek Seven Monsters, membangun kembali Shrek adalah beban berat di pundak mereka. The Dark Douluo semakin tua sementara Roh Kudus Douluo tidak terampil dalam pertempuran. Sebagai Shrek Seven Monsters, mereka terikat tugas untuk memikul tanggung jawab. Mereka telah mengalami kesulitan dan mengatasi kemunduran. Mereka mengalami rasa sakit yang tidak pernah berakhir, namun mereka tidak pernah putus asa. Semua orang berkembang dengan kecepatan penuh. Saat ini, akumulasi dari semua pengalaman mereka memiliki ledakan yang lengkap. Meskipun Tang Wulin tidak berpartisipasi dalam pengepungan Bear Lord, dia ada di sana selama ini. Dia telah menjaga rekan-rekannya selama ini. Tatapannya tidak pernah menjauh dari Ditian. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya. Armor perang yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi berkabut dengan lapisan merah darah. Matanya juga berubah menjadi merah darah. Kesadaran kuatnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya dalam kegilaan saat ia meluncurkan serangan pada Dewa Binatang Ditian. Ditian terperangkap dalam momen yang linglung. Sudah berapa tahun, dia telah kehilangan hitungan tahun-tahun yang berlalu. Sudah terlalu lama sejak dia bertemu lawan dengan keberanian untuk memprovokasi dia. Sepertinya dia melihat siluet pemuda itu sekali lagi. Pria muda itu mengendalikan 6 arwah-arwah besarnya untuk melancarkan pengepungan terhadapnya. Dia sangat marah ketika berpikir tentang bagaimana makhluk-makhluk itu rela menyerahkan diri kepada umat manusia. Namun, ternyata mereka benar. Pada akhirnya, mereka mengikuti pemuda itu untuk naik ke alam surgawi dan memperoleh keabadian. Dia, di sisi lain, yang sudah berada di puncak tetap merana di dunia. Ketidakhadirannya hanya berlangsung sesaat. Ketika dia sadar kembali, dia merasakan kesadaran hiruk-pikuk dari Blood Dragon Domain. Meskipun basis budidaya Ditian, dia masih bisa merasakan ketakutan garis keturunannya saat ini. Dia merasakan dorongan untuk berdoa. Kemudian, dia menyaksikan ketika pemuda di kejauhan melompat ke udara dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama,
Pria yang telah menghentikan Lord Beruang sebelumnya melompat ke udara dan berubah menjadi pedang besar yang berakhir di genggaman pemuda. Ditian memiliki perubahan wajah karena dia mengenali pedang itu. Dia sekarang mengerti mengapa Raja Iblis Naga Iblis Ziji mundur ketakutan seperti itu sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut dihadapkan dengan saber kekuatan? Itu adalah sabre kekuatan klan naga. Itu adalah pedang penghakiman dari klan naga yang terbuat dari tanduk Dewa Naga. Itu adalah senjata surgawi milik naga klan dan mampu menekan klan. Ditian merasa dirinya dikirim ke tempat eksekusi di bawah pengawasan ketat para naga di ujung pedang yang bergelombang. Dia merasakan siluet kuat dan tak tertandingi berkilauan dengan sinar 9 warna mengawasinya dengan penuh perhatian ketika sosok bayangan menyatakan pelanggarannya. Pedang raksasa itu terangkat tinggi di udara. Ujung sabernya bersinar cemerlang. Kekuatan Raja Naga Emas itu destruktif. Selain efek amplifikasi dari power sabre klan naga, kekuatan Tang Wulin saat ini dapat mengancam limit Douluo. Selain itu, Dewa Binatang Ditian yang dia lawan adalah anggota klan naga. Rencana Tang Wulin sederhana. Mereka pertama-tama akan memusnahkan para sahabat karib, kemudian mengepung Ditian. Ziji terkejut mundur, sehingga kelompok tidak perlu khawatir tentang serangan belakang untuk saat ini. Tang Wulin kemudian akan membantu Ye Xinglan untuk menghentikan Tousan Demon King. Dia kemudian bisa menciptakan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk menyerang Lord Beruang. Lord Beruang itu liar dan kejam. Jika dia mengekspresikan dirinya sepenuhnya, semua orang, termasuk Tang Wulin, tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jika Lord Beruang bisa dikalahkan, maka peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Secara alami, Tang Wulin sangat sadar bahwa dia tidak sesuai dengan Dewa Binatang Ditian. Namun, dia tahu bahwa Beast God Ditian juga adalah anggota klan naga. The Beast God Ditian akan terpengaruh oleh Golden Dragon King Bloodline-nya dan diatasi oleh power Sabre Dragon Clan juga. Jadi, dia meluncurkan serangannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menahan Beast God sehingga rekan-rekannya bisa melukai Lord Bear. Desahan samar terdengar. Tang Wulin mendengar suara Ditian. Kecerdasan manusia selalu layak untuk kekaguman saya. Sayang sekali bahwa kita, jiwa buas, kurang dalam kecerdasan. Karenanya, kami dipaksa punah oleh klan Anda yang awalnya sangat lemah dan rapuh. Bukankah Anda sudah tahu ini sekarang Anda dihadapkan dengan kekuatan absolut? Petik 2. Dentang. Suara garing terdengar. Tang Wulin menyaksikan dengan ketakutan ketika Ditian mengangkat kepalanya dan menjentikkan jari ke power Sabre Dragon Clan. Pada saat itu, ujung pedang tersebar dan tersebar. Semburan energi yang menakutkan mengejutkan Tang Wulin dan power Sabre Dragon Clan-nya dengan luar biasa. Rasanya seperti dia ditabrak palu raksasa. Dalam sepersekian detik itu, bagian dalam tubuhnya terasa sangat sakit seolah-olah dia terbakar. Inti naga dan inti jiwa di dalam tubuhnya mengalami ledakan secara bersamaan, tetapi Tang Wulin tersentak oleh film yang tampaknya agak lembut. Sementara itu, udara yang mengelilingi Lord Beruang tampak membeku tiba-tiba. Raungan serentak terdengar di kedalaman jiwa setiap orang. Mengaum, sebuah sinar dust gold meledak dari tubuh Bear Lord yang mirip dengan ledakan minyak. Bayangan cahaya dust gold raksasa muncul dalam gelombang. Bayangan cahaya yang mirip bentuknya dengan dust gold Dreadclaw Bear tingginya lebih dari 100 meter. Dengan ledakan itu, Su Lizi, Xie Xie, dan Yue Zhengyu yang berada dalam jangkauan ledakan meledak. Roar roar roar, raungan yang menakutkan meledak dari mulut Beruang Lord. Tubuhnya menutupi bayangan cahaya dan berubah menjadi dust gold Dreadclaw Bear berukuran raksasa. Sepasang cakar dust gold tajam yang panjangnya lebih dari 50 meter melambai dengan kecepatan kilat. Dengan susah payah, kelompok itu berusaha menahannya. Pada akhirnya, mereka masih terhempas oleh serangan itu. Itu adalah perbedaan dalam kemampuan mereka. Armor perang 3 kata mereka tidak bisa mengimbangi kurangnya kemampuan murni. Itu adalah tampilan nyata dari kekuatan Lord Beruang. Dia adalah limit Douluo yang bahkan mampu merobek naga raksasa yang masih hidup. Tidak ada harapan. Gagasan yang sama terlintas di benak semua orang secara instan. Bintang-bintang dalam cahaya bintang yang memenuhi langit pada awalnya semua telah berubah menjadi mata saat ini. Mata kristal kuning berkedip terus-menerus. Su Xiaoyan berteriak kesakitan saat darah merembes melalui 7 lubang tubuhnya. Itu adalah serangan balasan jiwa bela diri. Akhirnya, 4 Great Beast mengacungkan taring mereka. 3 pusat kekuatan besar yaitu, Dewa Binatang,
Dewa Beruang, dan Raja Setan Seribu mewakili kekuatan paling kuat di belakang dunia binatang buas jiwa. Pada akhirnya, mereka mengungkapkan teror dari kekuatan gabungan mereka. Mereka tidak terus mengejar musuh. Bibir Tousan Demon King meringkuk menjadi senyum yang mengejek. Sang beruang memandang ke tanah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Semua serangan sebelumnya yang mendarat di tubuhnya tidak menyebabkan kerusakan substansial. Paling-paling, dia hanya merasakan sedikit sakit. Ditian jauh lebih unggul daripada dia ketika datang ke pertahanan. Kalau bukan berkas ion berat yang mengejutkannya di awal, bagaimana mungkin dia tidak menghabisi 7 monster tadi? Ziji berjalan kembali dengan cemberut dari kejauhan. Sinar pembunuhan melintas di matanya sementara raungan yang dalam terdengar bergema di sekujur tubuhnya. Bayangan cahaya naga ungu hitam raksasa terlihat melingkari langit di belakangnya. Meskipun Tang Wulin mengharapkan lawan menjadi sangat kuat, dia tidak curiga bahwa mereka akan kuat sejauh ini. Memang benar bahwa makhluk jiwa tidak memiliki baju perang. Tidak seperti mereka, umat manusia tidak memiliki kemampuan alami. Jiwa binatang memiliki garis keturunan paling kuat yang mengalir melalui nadi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa benua ini pada zaman kuno. Dia akhirnya mengerti mengapa pagoda roh tidak sepenuhnya menghancurkan mereka selama ini. Itu bukan karena pasukan manusia tidak mampu membunuh Dewa Beast. The Beast God Ditian tidak ingin bertarung meski memiliki kemampuan. Tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu menghentikannya jika ia memilih untuk melarikan diri. Itu akan menghasilkan bencana besar, jika tidak. Yang disebut pembiakan dalam penangkaran adalah bentuk kompromi. Sudah disepakati bersama untuk membiarkan binatang buas memiliki rumah. Di sisi lain, binatang buas tidak diizinkan meninggalkan tempat untuk membalas dendam terhadap umat manusia. Saber kekuatan berubah menjadi Sima Jinchi sekali lagi. Darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya yang membuatnya tampak pucat pasi. Dia belum pernah bertarung melawan anggota Dragon Clan sebelumnya. Saat ini, ia dikalahkan oleh lawannya. Apakah lawan di depannya begitu kuat? Power Sabre The Dragon Clan hanya layak untuk menilai saya ketika itu berada di tangan Dewa Naga. Tapi kamu belum pantas menerimanya, kata Ditian dengan dingin sambil menatap Tang Wulin. Tang Wulin berdiri dari tanah sementara rekan-rekannya semua berkumpul di sisinya. Mereka telah melakukan segala daya mereka selama tabrakan. Namun, kekuatan lawan mereka melebihi harapan mereka. Meskipun demikian, tidak ada rasa takut di mata mereka tetapi hanya ketegasan. Karena itu, mereka tidak mau menerima hasil dari situasi tersebut. Akademi Shrek baru saja mulai membangun kembali dan semuanya berjalan lancar sejauh ini. Bagaimanapun, masih ada banyak hal yang dibatalkan. Mereka menolak untuk mati di sini. Namun, mereka hanya bisa bertarung sampai mati karena mereka dihadapkan dengan situasi seperti saat ini. Wulin, kita akan menyalakan diri kita sendiri untuk menghentikan mereka. Kamu harus pergi. Sekte Tang dan Shrek dapat bertahan tanpa kita tetapi tidak tanpa kamu. Ye Xinglan memegang pedang Star God di tangannya saat dia berbicara dengan tenang tanpa mempertimbangkan kehidupannya sama sekali. Bab 1437, Trisula Emas. Yuanen Yehui berbicara dengan suara berat, Xinglan benar. Sekte Tang dan Shrek tidak bisa kehilanganmu. Anda harus bertahan hidup. Petik 2, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami datang ke sini sebagai sebuah tim, jadi kami akan pergi dari sini sebagai sebuah tim. Ditian, Anda benar-benar kuat. Kamu begitu kuat sampai-sampai kami tidak bisa menyaingimu. Bagaimanapun, Anda belum mencapai keilahian. Saya akan mengorbankan sesuatu yang paling penting bagi saya, dan saya bersedia melakukannya untuk rekan-rekan saya, Sekte Tang, dan Shrek. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan ketuhanan. Petik 2, kekuatan ketuhanan. 4 Great Beast tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Tang Wulin hanyalah manusia yang tidak penting di mata mereka, namun ia memiliki keberanian untuk berbicara tentang kekuatan ketuhanan. Di sisi lain, anggota lain dari Shrek Seven Monsters merasa berbeda setelah mendengar kata-kata yang sama. Xie telah menjadi saksi peristiwa aneh yang terjadi pada Tang Wulin sekali. Trisula emas telah meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Garis warna emas samar muncul di dahi Tang Wulin. Pikirannya tenggelam dalam kelautan rohnya. Trisula emas menggantung di langit di atas lautan rohnya. Dengan lautan rohnya, dia bisa langsung merasakan bahwa Trisula emas dengan marah menyerap energinya. Di atas inti jiwanya, inti naga, dan pemasukan penuh dari kekuatan spiritual domain rohnya,
dia bisa merasakan Trisula melahap energi seperti lubang tanpa dasar yang menyedot energi. Ditian merasakan ada sesuatu yang salah. Segera setelah Tang Wulin menutup matanya, sebuah tanda emas aneh muncul di dahinya. Trisula emas yang berkilauan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Berat yang tak terlukiskan membebani tubuhnya segera setelah itu. Apa itu tadi? Ditian merasakan tekanan berat di tubuhnya meskipun basis kultivasi puncaknya. Mungkinkah itu benar-benar kekuatan ketuhanan? Namun, dia hanyalah manusia yang lemah. Bagaimana dia bisa memobilisasi kekuatan ketuhanan? Sementara itu, Tang Wulin membuka matanya sekali lagi. Matanya berubah menjadi biru langit. Rasanya seolah-olah seseorang sedang melihat lautan luas dan tak berujung yang membentang sejauh mata memandang. Tekanan tak berbentuk memancar dari tubuh Tang Wulin segera setelah itu. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya sementara tangan kanannya membuat gerakan meraih di udara untuk memanggil sesuatu. Aliran cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari dahinya dan mendarat di telapak tangannya. Sinar keemasan cerah itu sama menyilaukannya seperti matahari kecil. Semua orang di tempat itu menutup mata mereka langsung dari tatapan yang menyilaukan. Ditian bisa merasakan lebih jelas sekarang. Dia merasakan semburan aura sombong yang tak tertandingi bertiup ke wajahnya. Tekanannya terasa sangat mengerikan sehingga hanya bisa dilepaskan oleh Dewa Naga. Namun, dia tahu bahwa itu bukan kekuatan Dewa Naga. Apa itu tadi? Trisula raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Tang Wulin menyadari betapa kuatnya itu ketika dia memegangnya di tangannya. Dengan susah payah, dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengangkat Trisula raksasa. Batu permata di tengah Trisula itu tepatnya adalah kristal universe tanpa batas, bukan? Garpu emas itu halus seperti cermin yang berkilau dengan cahaya kemasan. Begitu Trisula muncul, ruang di sekitarnya sepertinya akan runtuh. Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas ketika Trisula emas pertama kali muncul di tangan ayahnya. Ayahnya memegangnya dengan mudah seperti tangan memobilisasi jari-jarinya. Namun, sekarang terasa berat seperti gunung di tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan keras. Tang Wulin tidak berusaha untuk memasukkan energinya ke dalam Trisula emas. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk meluncurkan serangannya. Setelah itu, ia dianggap tidak mampu menggunakan senjata surgawi yang kuat ini. Bukannya dia tidak ingin memanfaatkan dua peluang yang tersisa, tetapi itu di luar kendalinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia manfaatkan sesuai keinginannya. Menilai dari pertempuran dengan Beast God dan yang lainnya sebelumnya, Power Sabre Dragon Clan tidak mampu menyebabkan kerusakan pada makhluk ini. Itu bahkan tidak mampu melawan mereka. Tang Wulin hanya bisa bergantung pada senjata surgawi untuk membiarkan tempat ini hidup. Hanya kekuatan senjata surgawi sejati yang bisa menghalangi Dewa Beast. Segera setelah itu, pancaran keemasan yang kuat meletus dengan hebat ketika aliran cahaya terang muncul di udara. Ruang di sekitarnya jelas menunjukkan tanda-tanda runtuh dengan tanda retak hitam muncul terus-menerus di mana-mana. Domain yang dilepaskan oleh Ditian tidak bisa lagi menahan tekanan karena mulai sedikit goyah. Apa itu? Apa itu? Ditian terkejut ketika dia mengenali senjata di tangan Tang Wulin. Suara aneh terdengar dari mulut Tang Wulin. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menderita somniloquism, hampir seperti mantra. Hanya awan putih yang mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Lapisan-lapisan cahaya keemasan yang tumpang tindih muncul di tubuhnya. Awan lembut dan lembut mengambang oleh memancarkan perasaan yang samar dan nyata. Itu menjadi lebih aneh ketika Tang Wulin mulai berubah begitu awan berkabut muncul. Rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya tampaknya telah menghilang sementara segala sesuatu di sekitarnya menjadi bengkok. Dunia terus berubah, dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Waktu adalah esensi sejati. Awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya menghilang untuk menutupi seluruh ruang. Trisula emas di tangannya tegak, namun tampaknya berfluktuasi anehnya, tampaknya menentang hukum alam. Ditian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia maju selangkah. Dia akan bergerak. Manuver serangannya, yang merupakan pukulan hebat, sangat sederhana. Dia meninju ke depan dengan tinjunya dan menyihir lubang hitam besar dari udara tipis. Segala sesuatu di ruang sekitarnya dimakan oleh lubang hitam termasuk tanda retak yang disebabkan oleh Trisula. Energi yang dikonsumsi kemudian dikondensasi dan diubah menjadi sebagian energi black hole. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama 100.000 tahun, jadi dia memiliki kendali tertinggi atas waktu yang tidak tertandingi oleh umat manusia.
Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Tang Wulin yang menghadapnya, ia melepaskan energinya. Kepulan awan putih mekar, waktu seperti air yang mengalir dan berlalu secepat pesawat ulang-alik penenun. Lubang hitam tak berdasar tampaknya melahap seluruh dunia. Dua semburan energi besar yang tak terbandingkan bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Aura yang kuat meledak secara instan di pusat antara dua lawan. Waktu dan ruang yang terjalin tampaknya meledak dalam semburan energi yang sangat besar. Bukan karena Tang Wulin tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa tipe perbudakan yang paling kuat, badai tidak terbatas. Sebaliknya, sama sekali tidak ada cara dia bisa memanfaatkan Trisula Emas untuk menyelesaikan serangan. Wilayah spiritualnya adalah time backtrack, tetapi dia telah menghabiskan waktu lebih lama untuk mengolah awan milenium. Dengan demikian, ia memiliki kendali mendalam atas Millennium Cloud. Meskipun demikian, ia menemukan ada perbedaan besar antara yang diharapkan dan kontrolnya yang sebenarnya terhadap keterampilan ketika ia meraih Trisula Emas. Trisula Emas benar-benar berat, itu lebih dari 50.000 kg, jadi dia hanya bisa menggunakannya dengan susah payah. Yang lebih kritis lagi adalah Trisula Emas menguras energinya selama periode singkat ketika dia menggunakannya. Apakah itu kekuatan roh, energi, darah, daging atau tulangnya, rasanya seolah-olah semuanya dimakan oleh Trisula. Tang Wulin tidak memberikan dua teriakan tentang lawannya ketika ia meluncurkan Millennium Cloud. Dia merasa tubuhnya akan segera hancur. Apakah ini benar-benar kekuatan senjata surgawi? Jika aku menjadi limit Douluo, bukankah aku bisa menggunakan senjata surgawi yang mengerikan ini? Petik 1. Apa tujuan ayah meninggalkan senjata surgawi ini yang tidak bisa aku gunakan? Segala macam ide muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia jelas merasakan benturan antara serangannya dan Ditian. The Beast God benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai The Beast Soul yang terdekat untuk mencapai Godot. The Beast God telah membuktikan dirinya sebagai Beast Soul yang paling kuat di dunia saat ini. Kontrolnya atas waktu telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, tingkat di luar kata-kata. Tabrakan antara waktu dan ruang menghasilkan pusaran ruang waktu yang mengerikan. Sejalan dengan tornado, itu melonjak ke langit menembus perisai pelindung, yang telah didirikan oleh Spirit Pagoda, di langit dengan mudah. Meskipun daerah dampaknya tidak besar, tornado Dust Gold muncul di langit. Ketika bersentuhan dengan awan berkabut itu menghilang. Bahkan badai melolong menghilang ketika bertabrakan dengan tornado. Bab 1438, Kekuatan Surgawi. Ini adalah kekuatan destruktif sejati. Itu menghancurkan ruang dan waktu secara bersamaan. Ditian tampak kaget. Itu kekuatan surgawi. Meskipun Tang Wulin hanya melepaskan sebagian dari itu, dia jelas merasakan aliran waktu di sekitarnya berakselerasi tiba-tiba saat bentrokan. Itu adalah binatang buas dengan basis budidaya lebih dari 800.000 tahun. Selain itu, ia hanya berhasil selamat dari hukuman surgawi sebelumnya dengan beberapa upaya. Bertahun-tahun, ia mengandalkan energi Life Fountain untuk mempertahankan kekuatan hidupnya sendiri. Pada saat yang sama, ia mengompres waktu sebanyak yang ia bisa sehingga tidak lagi menua. Namun, di hadapan awan milenium, itu jelas merasakan berlalunya waktu. Jika ini berlanjut, itu kemungkinan besar akan menghadapi hukuman surgawi berikutnya lebih cepat dari jadwal. Setelah binatang buas telah menembus 100.000 tahun basis budidaya, itu akan berkembang menjadi binatang buas besar. Seekor binatang buas besar belum abadi. Setiap 10 tahun, seekor binatang buas besar harus menghadapi hukuman surgawi. Jika binatang besar itu berhasil selamat dari kekuatan perkasa dari hukuman surgawi, itu akan bertahan selama 100.000 tahun lagi. Untuk binatang buas, kekuatan mereka terkait dengan usia mereka. Namun, itu bukan hanya ukuran berapa lama mereka hidup. Sebaliknya, itu adalah pertumbuhan basis kultivasi mereka dan transformasi tubuh mereka. Ambil teler Club Netherfin, misalnya. Itu telah berkembang ke peringkat 100.000 tahun, tetapi itu mungkin hanya menggunakan 10.000 atau 20.000 tahun untuk mencapainya. Sedangkan Ditian, usianya belum tepat 800.000 tahun. Sebagai Raja Naga Hitam bermata emas, ia berkembang dengan sangat cepat ketika masih muda. Itu telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Ketika berusia 30.000 tahun, ia menanggung hukuman surgawi pertamanya. Sampai sekarang,
itu sudah mengalami banyak hukuman surgawi. Meskipun berevolusi, tubuhnya juga menua. Ia tahu bahwa jika itu tidak menjadi dewa, ia tidak akan bisa lolos dari hukuman surgawi berikutnya tidak peduli apa yang dilakukannya. 1.000.000 tahun adalah batas untuk semua makhluk jiwa yang kuat. Dalam sejarah Beast Soul, hanya Beast Soul yang paling kuat yang bisa mencapai basis kultivasi seperti itu. Tidak ada pengecualian. Seringkali, mereka hanya mampu mencapainya dengan mengandalkan beberapa kekuatan eksternal. Itu juga merupakan kasus untuk jiwa roh inti roh SWO Huo Yuhao, Sky Dream Ichewom. Ia berhasil mencapai basis budidaya 1.000.000 tahun dengan tetap dalam tidurnya selama 1.000.000 tahun di Deep Ice yang berusia 10.000 tahun. Pada kenyataannya, itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Apa yang diberikannya Ice Spirit Douluo Huo Yuhao meningkatkan kemampuan. Ditambah dengan pengetahuannya yang luas dan dengan bantuan Sky Dream Ichewom, ia akhirnya menjadi dewa. Selanjutnya, ia menciptakan roh-roh jiwa dan membawa perubahan ke ranah penguasa jiwa. Namun, Ditian tidak bisa melakukan ini. Ia dilahirkan dengan garis keturunan binatang buas jiwa yang paling kuat. Justru karena ini, hukuman surgawi yang dihadapinya sangat kuat. Itu mampu menanggung semua itu karena berbakat dengan bakat. Itu hidup sesuai dengan namanya Dewa Binatang. Berdasarkan kondisi tubuhnya saat ini dan proses penuaan yang melambat, masih bisa bertahan selama 30.000 tahun lagi sebelum harus menghadapi hukuman surgawi yang lain. Namun, dalam periode singkat, Millennium Cloud telah mempercepat proses penuaan. Itu bahkan mematahkan segel pada energi kehidupannya yang dimaksudkan untuk menjaga agar energinya tidak berkurang. Meskipun Tang Wulin membaik dengan langkah cepat, kekuatannya masih tidak sebanding dengan Ditian. Saat ini, dengan efek milenium awannya, Dewa Beast menderita kerugian besar. Sebelumnya, Kepala Sekolah Monster Douluo Limit Douluo, Naga Suci Douluo Enchi menghadapi Millennium Cloud dalam keadaan yang serupa. Millennium Cloud tidak berkembang seperti itu, sementara Tang Wulin hanya memiliki Golden Dragon Spear-nya. Saat ini, Tang Wulin menggunakan Trident Dewa Laut. Tombak naga emasnya juga merupakan senjata surgawi, tetapi itu adalah bagian dari tubuh Raja Naga Emas, dan bukan Dewa Naga. Dalam hal peringkat, itu lebih rendah daripada saber kekuatan klan naga. Itu cocok untuk Raja Naga Emas dan sangat kuat dengan kemampuan unik. Di sisi lain, Golden Trident adalah senjata bawaan Dewa Laut. Sebagai dewa peringkat 1 di alam surgawi, Dewa Laut diwarisi oleh 1000 tangan Douluo Tangsan. Tangsan yang merupakan salah satu dari 5 Raja Dewa Agung mengelola alam surgawi. Trisula Sigat berevolusi terus-menerus dan selalu berada di sisinya. Bagaimana bisa Golden Dragon Spear dibandingkan dengan itu? Selain itu, Millennium Cloud adalah keterampilan jiwa yang dilepaskan dari Golden God Trisula Laut secara langsung. Dewa Binatang menderita kerugian besar sebelum ia tahu kebenarannya. Namun, Tang Wulin bukan Tangsan. Dia tidak bisa mengeluarkan sepenuhnya kekuatan Golden Trident. Aura Millennium Cloud melemah secara bertahap ketika lubang hitam yang menakutkan tumbuh. Keputusasaan tampaknya menimpanya. Dalam kemarahan, Ditian melepaskan kekuatan kegelapan yang menakutkan. Bahkan kedua ahli, Tousan Demon King dan Bear Lord mundur. Mereka tidak mau melakukan kontak dengannya. Hati Tang Wulin tetap tenang. Dia tahu bahwa ketika hidupnya benar-benar terancam, kekuatan yang ditinggalkan ayahnya dalam dirinya akan diaktifkan. Saat ini, dia berada dalam situasi yang mengerikan. Dia hanya bisa melarikan diri dengan rekan-rekannya dengan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan ayahnya. Namun, hatinya enggan. Dia tahu bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mencari ayahnya, dia hanya memiliki 3 kesempatan melihatnya. Dia telah menggunakan salah satu dari itu ketika dia mengasimilasi Thundercelap Netherfin yang belum lama ini. Jika dia menggunakan kesempatan kedua sekarang, dia hanya akan memiliki 1 kesempatan tersisa untuk bertemu ayahnya di masa depan. Dia merindukan hari-hari ketika Old Tang masih ada. Meskipun Old Tang hanya proyeksi dari ayahnya, dia masih bertemu dengannya dan mendengarkan ajarannya. Semua jenis pikiran muncul di benaknya ketika kekuatan melahap yang mengerikan mendekat padanya. Semua orang termasuk Tang Wulin melepaskan energi mereka untuk menangkis lubang hitam yang mengganggu. Namun, Dewa Binatang itu terlalu kuat. Pada saat ini, Golden Trident tiba-tiba meledak dengan cahaya. "Ayah, apakah itu kamu?" Tang Wulin bertanya dalam hatinya. Jantungnya rindu, dan matanya basah. Perasaan dilindungi membuatnya tersentuh. Namun, pada saat berikutnya,
dia menyadari ada sesuatu yang salah. Aura akrab ayahnya tidak muncul. Sebagai gantinya, dia diselimuti oleh penghalang cahaya keemasan yang dilepaskan oleh trident Dewa Laut. Sinar keemasan meletus dan menghancurkan lubang hitam di depannya. Segera, Tang Wulin merasakan dunia terbalik, dan dia kehilangan kesadaran. Dari sudut pandang yang lain, mereka melihat kilatan cahaya keemasan. Selanjutnya, serangan di Tian ditembus. Kemudian, Tang Wulin tersedot oleh cahaya keemasan. Trisula Dewa Laut segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke langit. Itu melewati lubang besar yang diciptakan oleh kekuatan destruktif ruang waktu dan menghilang ke udara tipis secara instan. Gelombang kejut energi yang menakutkan menyelimuti tempat itu. Shrek Six Monsters dan Sima Jinchi menatap dengan mulut ternganga. 4 Great Beast juga terpana. Apakah Tang Wulin hilang begitu saja sebelum serangan kuat Beast God di Tian? Bagaimana dia melakukannya? Di Tian juga terpana. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan apa itu tadi? Rasanya seolah itu milik senjata surgawi itu sendiri. Tang Wulin jelas tidak mengaktifkan kekuatan senjata surgawi. Mungkinkah senjata surgawi melindungi tuannya atas kehendaknya sendiri? Jika itu benar-benar kekuatan senjata surgawi, apa hubungannya dengan Tang Wulin? Raungan parau terdengar. Lord Beruang melolong dengan marah. Cakar tajamnya yang besar mengarah ke Shrek Six Monsters dan Sima Jinchi. Cukup, tiba-tiba sebuah suara keras muncul. Retakan tiba-tiba muncul di udara dan cakar raksasa muncul dari udara tipis. Cakar raksasa itu berdiameter lebih dari 100 meter. Bahkan Lord Beruang tampak kecil dibandingkan dengan itu. The Bear Lord's Dust Gold Dreadclaw diblokir olehnya. Dengan memukul, tubuh Bear Lord berguling dan menabrak jauh di kejauhan. Tak lama kemudian, sinar perak bersinar dari cakar raksasa dan menutupi Six Monsters dan Sima Jinchi. Ada ledakan cahaya lagi dan mereka lenyap juga. The Beast God tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat membungkuk hormat. Tuanku, The Thousand Demon King dan Hell Demon Dragon King juga menunjukkan penghormatan mereka. Mereka kagum lebih dari apapun. Dengan tampilan cakar, mereka merasakan kembalinya tuan mereka. Tuan yang baru saja bangun di bawah tanah. Itu telah kembali. Itu tidak lagi diasumsikan bentuk rapuh manusia. Kekuatannya tampaknya benar-benar pulih. Dengan kilatan cahaya perak, cakar raksasa berubah menjadi bentuk humanoid dan muncul di depan mereka. Dia memiliki tangan di belakangnya dan benar-benar diselimuti cahaya keperakan. Kalian tidak pernah mendengarkan apapun yang aku katakan. Di Tian berlutut dengan satu lutut di tanah. Tuanku, kami tidak beruntung. Kamu tidak. Bagaimana Anda akan menjelaskan apa yang terjadi sekarang? Kata siluet perak dengan dingin. Bahkan, dia sudah tiba di sini sejak dini. Dia telah mengamati seluruh pertempuran tetapi tidak ikut campur. Dia juga kaget dengan kepergian Tang Wulin. Ketika dia melihat bahwa 6 monster akan dihancurkan, dia membuat langkah untuk menghentikan pertempuran. Bab 1439, Percobaan 9 Dewa Laut. Ya Tuhanku, aku tidak mengerti mengapa kamu bersikap begitu lunak terhadap Tang Wulin. Keberadaannya merupakan ancaman bagi kita, dan dia tumbuh terlalu cepat. Jika kita membiarkannya, aku pikir itu tidak akan lama sebelum dia benar-benar bisa menguasai kekuatan Raja Naga Emas. Petik 2. Siluet perak menjawab dengan datar, itulah tepatnya yang saya ingin dia lakukan. Saya sudah memulihkan inti Dewa Naga. Aku ingin dia tumbuh dan mungkin bahkan berubah menjadi Raja Naga Emas sejati. Aku hanya bisa mengasimilasi dia sepenuhnya ketika sampai pada hal itu, untuk mengembalikan Dewa Naga dan, pada gilirannya, membangun kembali alam surgawi. Petik 2. Dewaku, ini, di Tian tertegun. Tetapi jika itu terjadi, siapa yang akan mengendalikan? Lagi pula dia hanya manusia biasa. Petik 2. Siluet perak itu berkata dengan jelas, apakah Anda pikir Anda tahu lebih banyak daripada saya tentang siapa yang akan mengendalikan kita setelah saya mengasimilasi dia? Saya meminta Anda untuk tidak bergerak, dan Anda berani bertindak sendiri. Jika saya belum menanam alat pengintai padanya, saya yakin Anda sudah memiliki jalan Anda sekarang. Pertumbuhannya belum lengkap, dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Jika kita membunuhnya sekarang dan aku menyerap kekuatannya, maka kita tidak akan pernah bisa mengembalikan Dewa Naga sepenuhnya. Petik 2. Maafkan aku, tuanku. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Di Tian merasakan ada sesuatu yang salah sejak awal. Namun,
dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam penjelasan tuannya. Siluet perak berkata dengan dingin, aku akan membiarkannya meluncur kali ini. Mulai hari ini, tidak ada di antara Anda yang akan memiliki gagasan mengenai dirinya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Paham, 4 binatang besar menundukkan kepala mereka bersamaan. Siluet perak bergerak cepat menuju Ditian. Dia memukul mahkota kepala Ditian dengan tangan kanannya. Ditian merasakan tubuhnya bergetar ketika aliran waktu, yang telah kehilangan kendali, mulai stabil. Terima kasih, tuanku, Ditian menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tuannya benar-benar telah kembali. Sebagian besar alasan dia cukup berani untuk mengabaikan perintahnya dan menyerang Tang Wulin adalah karena dia percaya bahwa kekuatan tuannya belum sepenuhnya pulih. Dalam hal basis budidaya, ia adalah yang unggul. Namun, saat ini, dia hanya bisa diam seperti jangkrik di musim dingin. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya jika tuannya benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya. Praktis dia akan menjadi dewa yang berjalan di ranah laki-laki. Kekuatan planar di Douluo benua tidak lagi cukup untuk menekan makhluk seperti dia. Dalam arti tertentu, dia mungkin bisa bertarung melawan seluruh plain Douluo sendiri. Bersiaplah, kalian semua, kami akan merilis lebih banyak benih. Ini adalah kesempatan langka, akan ada keributan besar di dunia manusia. Ini juga akan menjadi peluang terbesar kita. Petik 2, baik tuanku. Warna emas, lautan emas yang tak berujung. Ketika Tang Wulin sadar kembali, apa yang dilihatnya adalah dunia emas. Dunia ini sunyi, tanpa desibel suara. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat adalah jalan lebar. Di dunia emas, jalan emas yang cemerlang sangat menarik perhatian. Itu berlanjut di kejauhan dan sepertinya tidak ada habisnya. 9 pencobaan Dewa Laut. Hanya dengan melewati mereka semua Anda dapat benar-benar memiliki trisula emas dan mengendalikan kekuatannya. Lanjutkan dengan keberanian. Petik 2. Suara yang akrab terdengar di telinganya. Di dunia yang sunyi ini, suara hangat menembus lebih dalam ke dalam hatinya. Ayah, 9 percobaan Dewa Laut. Dengan kilatan cahaya, ke-6 Shrek Monsters dan Sima Jinchi muncul di ruang kosong yang aneh. Mereka tidak lagi berada di hutan lebat, tetapi sekarang berada di dataran yang luas. Xie bergumam sendiri, siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Aku tidak bermimpi, kan? Petik 2. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Yang lain merasa seolah-olah berada dalam mimpi juga. Alis Yuanen Yehui dirajut dengan erat, cakar perak barusan sangat kuat. Mereka semua hanya bisa mengatakan bahwa cakar perak itu tangguh, mengingat bahwa itu telah membuat Bear Lord terbang, tetapi mereka tidak dapat mengukur seberapa kuatnya sebenarnya. Bahkan mungkin memiliki peringkat yang sama dengan Beast God Ditian, jika tidak lebih tinggi. Ketika mereka membuat penemuan ini setelah pergi jauh ke Great Stardow Forest, tidak mungkin mereka tidak terkesan. Sebelum ini, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada makhluk jiwa yang begitu kuat. 4 binatang hebat semuanya adalah prajurit elit. Jika Tang Wulin tidak menggunakan triden Dewa Lautnya dan cakar perak tidak muncul, mereka pasti akan mati. Apa yang aku lebih tertarik adalah, kemana kakak pergi? Tanya Yue Zhengyu sambil tersenyum masam. Ya, kemana Tang Wulin pergi? Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia sepertinya telah dibawa pergi oleh Golden Trident. Namun, kemana dia dibawa? Apakah dia aman? Mereka saling bertukar pandang. Tidak ada yang mengira bahwa perjalanan mereka untuk mencari kristal kehidupan akan berakhir seperti ini. Selama ini, kekuatan semua orang telah meningkat dengan kecepatan yang menyilaukan. Mereka telah mencapai pangkalan budidaya 8 cincin, memiliki 3 kata armor perang, dan memperoleh roh-roh ratusan ribu tahun. Mereka merasakan kekuatan mereka sendiri meningkat dengan pesat. Mereka tidak bisa menahan perasaan arogan mereka. Namun, mereka telah menggunakan semua energi mereka dalam pertempuran hari ini, dan akhirnya dikalahkan. Ini tidak terbayangkan bagi mereka. Jika mereka bekerja bersama, mereka mungkin bisa melawan Thousand Demon King atau Bear Lord. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya di hadapan dewa binatang itu. Siapa yang melihat Trisula Wulin sebelumnya? Ada apa dengan itu? Tanya Ye Xinglan. Aku sudah melihatnya, Xie buru-buru menjawab. Saat itu, kami menciptakan badai di langit. Ketika Tang Wulin berasimilasi dengan Thunder Celap Netherfin, Trisula emas muncul. Juga,
Saya ingat ada siluet tubuh wanita juga. Saya tidak bisa melihat detailnya, tetapi saya yakin itu hanya muncul sekali. Aura Trisula itu begitu kuat. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Big Brother dapat sepenuhnya mengendalikannya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka sangat mungkin Trisula itu mengandung kekuatan surgawi. Petik 2. Tang Wulin jelas mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ditian mengalami kekuatan dewa. Sebenarnya, dia hanya berhasil memblokir serangan Ditian dengan Millennium Cloud. Namun, bahkan Tang Wulin pun tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya. Tak satu pun dari mereka yang mengira Tang Wulin akan meninggalkan barisan di medan perang dan melarikan diri dengan sengaja. Itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Namun, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Tang Wulin dimanapun. Segalanya menjadi serius. Ayo kembali untuk sekarang. Dia mungkin sudah kembali, kata Sima Jinci dengan suara berat. Meskipun dia mengatakan ini, dia sendiri tidak cukup percaya kata-katanya sendiri. Dia telah mencoba merasakan kehadiran Tang Wulin dengan saber kekuatan klan naga, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Ye Xinglan mengangguk, tidak ada yang bisa kita lakukan selain kembali. Su Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, Kapten hilang. Bagaimana kita harus menjelaskan ini kepada Yang Mulia ketika kita kembali? Petik 2. Pentingnya Tang Wulin terhadap Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak terlukiskan. Kehilangannya yang tiba-tiba tentu akan menjadi pukulan berat bagi Shrek yang baru saja memulai rekonstruksi. Ada gelombang kejut energi yang kuat di Great Stardow Forest, dan bahkan menembus penghalang. Qiangu Dongfeng tidak dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia merasa bahwa dia dalam keadaan yang sangat buruk. Ketika Shrek diledakkan saat itu, dia berpikir bahwa Akademi Shrek akan tetap terdegradasi ke sejarah. Bahkan jika seseorang ingin membangun kembali Shrek, itu tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Namun, dia tidak berharap hari itu akan datang begitu cepat. Memikirkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang ingin membangun kembali Shrek setelah beberapa tahun. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa para siswa di Akademi Shrek masih hidup. Itu masalah besar. Ini karena dia menemukan, setelah beberapa upaya, bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Akademi Shrek. Dengan Roh Kudus Cult yang tidak mau bergerak, Akademi Shrek praktis tidak bisa ditembus. Dengan tekanan dari publik dan setelah menderita kerugian akibat konflik antara Pagoda Roh dan Sekte Tang, dia tidak berani mengambil tindakan drastis setelah ini. Bab 1440, Percakapan antara kakek dan cucu. Selain itu, semua orang tahu bahwa rekonstruksi Shrek pasti didukung oleh Sekte Tang. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun di depan umum. Federasi tidak mungkin mengambil alih tanah Shrek dengan paksa. Kota Shrek asli sudah ada sebelum Federasi bahkan ada. Sepotong tanah itu milik Shrek. Jika Federasi menyitanya, itu akan setara dengan invasi. Meskipun Shrek hancur dalam ledakan itu, pengaruhnya di benua itu masih sangat dalam. Jika Parlemen Federal berani melakukan tindakan yang berani, hari-harinya akan dihitung. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus berkultus memperjelas bahwa tidak akan datang untuk menghancurkan Shrek, Qiangu Dongfeng menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Paling tidak, Akademi Shrek didukung oleh Douluo Asmara dan Douluo Tanpa Hati. Dengan kehadiran dua Douluo sebatas besar, bagaimana mereka akan menekan Shrek dengan kekuatan bela diri? Tidak akan ada alasan untuk kampanye. Dalam keadaan seperti itu, ada gangguan lain di Great Stardow Forest. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri agar tidak marah. Dia tidak pernah merasa geram seperti yang dia rasakan sekarang. Dapatkan ke bawah itu. Secara alami, dia tahu tentang keberadaan beberapa bis besar. Pagoda Roh selalu bersepakat dengan Great Beast bahwa mereka tidak akan saling mengganggu. Pagoda Roh memungkinkan mereka untuk beristirahat di sana dengan tenang, meskipun alasan sebenarnya adalah bahwa Dewa Binatang itu terlalu kuat. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Menurut instruksi dari para pendahulu mereka, mereka sebenarnya sedang menunggu hukuman surgawi terakhir Dewa Bis untuk memukulnya. Ketika hari itu tiba, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah Dewa Binatang Ditian menjadi roh-roh dan menambahkannya ke koleksi roh pagoda. Jika mereka bisa mengumpulkan jiwa roh Dewa Binatang ini, Pagoda Roh akan memiliki jiwa roh berharga sendiri. Pagoda Roh telah mengembangkan cara untuk menjaga jiwa roh tetap ada untuk jangka waktu yang lama. Karena alasan ini, puluhan generasi Master Pagoda Roh telah berusaha untuk berkomunikasi dengan Dewa Binatang Buas ini, tetapi mereka semua ditolak. Untungnya,
Dewa Binatang telah berperilaku sendiri selama beberapa ribu tahun terakhir dan tidak membuat masalah. Kedua belah pihak hidup berdampingan secara damai. Para pendahulu Pagoda Roh telah menyampaikan informasi bahwa hukuman surgawi Bisgat sudah dekat dan Pagoda Roh dapat menunggu. Begitu hukuman Bisgat di Tian akan menimpanya, dipertobatkan menjadi arwah akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari siklus itu. Pikiran untuk memiliki bis ini, roh-roh dewa itu sendiri sangat luar biasa, dan itu akan sama untuk bis grid lainnya. Jika Dewa Binatang menjadi roh-roh, binatang buas lainnya akan lebih mudah diatasi. Lagi pula, mereka tidak benar-benar kebal. Setelah dia memberi perintah kepada orang-orangnya untuk menyelidiki Great Stardow Forest, Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya sedikit. Situasi saat ini tampak tenang di permukaan. Namun, Akademi Shrek sedang dibangun kembali. Bahkan tanpa Yunming, Shrek masih akan menjadi masalah besar setelah direkonstruksi. Ini karena terlalu banyak pendukung. Paling tidak, begitu berita tentang rekonstruksi Shrek keluar, fraksi Dove telah tumbuh lebih dari tulang punggung. Partai-partai netral juga mulai bergoyang menuju fraksi Dove. Di militer, banyak jenderal berpangkat tinggi telah mengubah hubungan mereka dari fraksi Hawk ke faksi netral. Semua jenderal ini adalah alumni Akademi Shrek. Tanpa ragu, Shrek telah menghubungi mereka ketika sedang dibangun kembali. Seperti kata pepatah, tarik rambut dan tubuh terpengaruh. Ketika pengaruh akademi bisa mencapai tahap seperti itu pasti memenuhi reputasinya sebagai yang terbaik. Tidak, ini tidak bisa berlangsung. Setidaknya kita harus membuat beberapa berita untuk mempertahankan pengaruh Pagoda Roh. Kita harus membersihkan citra negatif yang kita miliki sebelum ini. Petik 1. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Masuk, kata Qiangu Dongfeng dengan suara dalam. Pintu terbuka, dan sesosok tubuh tinggi, kekar dan bersemangat berjalan masuk dari luar. Itu adalah salah satu dari 4 roh besar Pagoda Roh, yang juga merupakan cucu Qiangu Dongfeng yang paling dicintai, Qiangu Zhangting. Zhangting, mengapa kamu di sini? Qiangu Zhangting telah dalam budidaya terpencil akhir-akhir ini. Ketika dia melihat cucunya, Qiangu Dongfeng sangat terkejut. Kakek, saya mendengar bahwa Akademi Shrek sedang dibangun kembali. Tanya Qiangu Zhangting dengan sedikit cemberut. Qiangu Dongfeng menghela nafas dengan lembut. Ya, ini bukan masalah kecil. Karena rekonstruksi Shrek, situasi di parlemen berubah. Keuntungan besar kami sedang dirusak. Shrek memiliki banyak pendukung. Jika kita tidak dapat menghalangi mereka di tahap awal rekonstruksi, mereka hanya akan mengambil langkah di masa depan. Mengetahui Shrek dan rahasianya yang tersembunyi, tidak akan lama sebelum mereka dapat mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Petik 2. Kakek, saya ingin tahu apakah Anda memperhatikan sesuatu, kata Qiangu Zhangting tiba-tiba. Apa itu? Qiangu Dongfeng memandangi cucunya, bingung. Mata Qiangu Zhangting berkedip dengan cahaya. Apakah kamu masih ingat bahwa Gu Yuena dan aku telah bertemu seseorang dari Roh Kudus Cult di stasiun kereta? Selama waktu itu, kami telah melihat mereka berjalan dengan Sekte Master Sekte Tang saat ini, Tang Wulin. Petik 2. Ketika dia mendengar pengingat cucunya, Qiangu Dongfeng dengan cepat mengingat situasi saat itu. Mata Qiangu Zhangting bersinar dengan sinar dingin. Dulu, kupikir Nana memandangnya dengan cara yang aneh. Kemudian, saya melakukan penggalian sendiri, dan saya mengetahui bahwa Shrek Academy memiliki festival tradisional yang disebut Festival Tanggal Nasib Dewa Laut. Saya yakin Anda tahu tentang ini juga. Petik 2. Qiangu Dongfeng mengangguk. Itu adalah acara akbar Shrek Academy. Qiangu Zhangting melanjutkan dengan nada dingin, Nana adalah murid di sana, dan Tang Wulin adalah teman sekelasnya. Juga, di pelataran luar, Tang Wulin adalah pengawas kelas, sementara Nana adalah wakilnya. Mereka bahkan berada di tim yang sama. Petik 2. Qiangu Dongfeng sedikit mengernyit. Lanjutkan. Qiangu Zhangting melanjutkan, kami sudah memiliki informasi ini, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami ketahui. Saya telah menyuap seorang murid pengadilan luar yang dipecat oleh Akademi Shrek, dan dia memberi saya informasi penting. Di Festival Tanggal Nasib Dewa Laut, Tang Wulin telah melamar Nana, dan dia telah menerima lamarannya saat itu. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Qiangu Dongfeng sangat terkejut. Meskipun spirit pagoda selalu mengawasi kejadian di Akademi Shrek, itu seperti perisai besi. Juga, ada banyak ahli di dalam, dan sangat sulit untuk mendapatkan informasi apapun. Qiangu Zhangting mendengus dan berkata, jika Akademi Shrek tidak dihancurkan,
akan sulit bagi saya untuk menyuap murid yang dikeluarkan dari pengadilan luar, tetapi apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Juga, ada informasi lain yang lebih penting. Tang Wulin bukan hanya Master Sekte Tang Sekte saat ini. Ketika dia masih di Akademi Shrek, dia adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi ini. Petik 2. Tatapan Qiangu Dongfeng berkedip. Itu benar. Dia tahu tentang Tang Wulin menjadi pemimpin 7 monster Shrek. Shrek tidak pernah mencoba menyembunyikan ini. Satu-satunya hal adalah dia sepertinya mengabaikan fakta ini. Ketika Qiangu Zhangting mengingatkannya tentang hal itu dengan cara ini, titik-titik itu akhirnya terhubung bersama, dan dia sepertinya punya ide. Qiangu Zhangting berkata dengan suara berat, meskipun saya sangat iri setelah mendapat informasi ini, saya bahkan ingin segera menanyai Nana, tetapi saya masih menahan diri. Karena nampaknya informasi ini adalah sarana yang dengannya kita dapat memecahkan kebuntuan ini. Petik 2. Qiangu Dongfeng berseri-seri. Maksudmu kita akan menggunakan perasaan yang dimiliki Tang Wulin untuk Gu Yuena? Qiangu Zhangting mengangguk. Hubungan mereka harus berjalan dalam. Begitulah tampaknya menurut deskripsi dari murid pengadilan luar. Tang Wulin menyukai Nana, dan Nana pasti juga menyukainya. Kalau tidak, Nana tidak akan menerimanya di festival tanggal takdir Dewa Laut. Namun, saya bertanya-tanya mengapa Nana masih di sini bersama kami. Dia seharusnya sudah membuat pilihan. Mungkin dia ragu. Dia tahu bahwa Pagoda Roh adalah tempat yang lebih cocok untuk perkembangannya, tetapi hatinya masih berpegang pada Tang Wulin. Saya rasa penghancuran Akademi Shrek adalah apa yang memberinya tekad untuk mengikuti kami. Petik 2.